Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 394. Dengan demikian maka pertempuran di antara keduanya pun menjadi semakin sengit. Lawan Gelagah Putih itu semakin lama seakan-akan justru menjadi semakin kuat. Tenaganya serasa menjadi semakin besar, sementara itu tubuhnya menjadi semakin keras. Gelagah Putih yang bertempur tanpa senjata merasakan betapa sentuhan tangannya seakan-akan tidak terpengaruh sama sekali atas lawannya ketika tubuhnya seakan-akan mengeras sekeras batu padas. Ketika tangan Gelagah Putih yang terayun menyamping mengenai pundaknya, maka justru Gelagah Putihlah yang merasa tangannya menjadi sakit. Tetapi Gelagah Putih pun segera tanggap. Orang itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Tubuhnya mampu mengeras dilapisi oleh kekuatan ilmunya, sehingga kulitnya menjadi sekeras lapisan besi. Gelagah Putih pun mengenali ilmu itu, yang mirip dengan ilmu kebal. Namun Gelagah Putih pun tidak segera menjadi gelisah. Ia masih mempunyai beberapa pilihan ilmu untuk menembus kekerasan ilmu lawannya itu. Beberapa saat kemudian, lawan Gelagah Putih itu pun meningkatkan serangan-serangannya. Ketika Gelagah Putih sekejap kurang berhati-hati, maka telapak tangan orang itu telah sempat menyentuh lengan Gelagah Putih. Gelagah Putih cepat meloncat mengambil jarak. Tulangnya seakan-akan menjadi retak. Perasaan sakit yang tajam telah menggigit lengannya yang tersentuh tangan lawannya itu. Luar biasa, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Tetapi ia tidak banyak mendapat kesempatan. Lawannya dengan cepat pula bergeser maju memburunya. Dengan dada tengadah ia sempat berkata, "Sayang, tidak ada kesempatan bagimu untuk mohon ampun. Apapun yang kau lakukan, kau akan mati. Tulang-tulangmu akan aku remukan dengan aji tapak wajah." Gelagah Putih tidak menjawab, tetapi ia sempat menghindar ketika tangan lawannya itu terjulur lurus ke arah dahinya. "Sayang," geram lawannya. "Jika tanganku sempat menyentuh dahimu, maka tulang kepalamu akan lebur menjadi kepingan-kepingan kecil." Gelagah Putih menarik nafas-nafas dalam-dalam. Namun ia benar-benar harus berhati-hati menghadapi kemampuan lawannya yang tinggi itu. Dalam pada itu, kedua orang murid Ki Ajar Gurawa ternyata telah mengalami kesulitan. Murid-murid dari Padepokan Jati Kencang yang dipimpin oleh Ki Manuhara itu pun memiliki ilmu yang tinggi. Karena itu, melawan 4 orang, kedua orang murid Ki Ajar itu mengalami kesulitan. Meskipun keduanya kadang-kadang mampu juga memecahkan pertahanan ke-4 orang lawannya, namun sejenak kemudian, keduanya telah terkurung kembali. 4 orang yang mengepungnya itu pun ternyata mampu juga bertempur dalam pasangan yang sangat mapan. Mereka saling mengisi, sehingga keempatnya setiap saat seakan-akan telah berusaha memecahkan pertahanan kedua orang itu. Berganti-ganti, susul-menyusul seperti getar gelombang di pantai membentur karang, yang betapapun kokohnya, namun akhirnya kikis juga. Demikian pula pertahanan kedua orang murid Ki Ajar Gurawa itu, sedikit demi sedikit mulai menjadi retak. Kesigapan mereka tidak mampu bertahan terlalu lama membendung serangan-serangan yang datang membadai itu. Apalagi ketika keempat orang itu kemudian telah menggenggam senjata di tangan mereka. Maka senjata kedua orang murid Ki Ajar Gurawa itu pun telah membenturnya tanpa henti-hentinya, sehingga telapak tangan keduanya menjadi sangat pedih. Ketika keduanya kemudian telah meningkatkan kemampuan mereka serta kekuatan tenaga cadangan di dalam dirinya sampai tuntas, maka keduanya harus tetap mengakui bahwa mereka mengalami kesulitan melawan 4 orang yang juga sudah menyadap ilmu dasar sampai tuntas, dari perguruan yang dipimpin oleh Ki Manuhara itu. Tetapi keduanya tidak segera menjadi putus asa dan kehilangan akal. Mereka masih mempergunakan otak mereka untuk mengimbangi lawan-lawan mereka. Ki Ajar Gurawa yang bertempur melawan Ki Patitis melihat keadaan kedua orang muridnya. Keduanya telah bertempur dengan cepat dan garang. Senjata mereka berputaran di sekitar tubuh mereka, sehingga seakan-akan keduanya diliputi oleh kabut yang keputih-putihan. Namun keempat orang lawannya benar-benar lawan yang sangat sulit untuk diatasinya. Tetapi landasan dasar dari ilmu memperingan tubuh telah diletakkan oleh Ki Ajar Gurawa, meskipun belum sampai ke intinya. Dengan demikian maka kedua orang muridnya itu telah memanfaatkan sejauh jangkauan mereka. Tata gerak mereka pun menjadi seakan-akan semakin cepat. Keduanya kadang-kadang dengan tiba-tiba saja telah berada di tempat yang lain dari tempat mereka berdiri semula. Kemampuan mereka yang baru alasnya itu ternyata masih mampu memperpanjang pertahanan mereka untuk melindungi diri mereka berdua.
Sementara itu, Ki Ajar Gurawa pun telah berusaha untuk mengatasi ilmu lawannya. Namun Ki Patitis bukanlah orang kebanyakan. Jika Ki Manuhara memilihnya untuk memimpin tugas itu, adalah karena Ki Patitis memang seorang yang pilih tanding. Yang memiliki ilmu lebih baik dari kebanyakan orang. Apalagi Ki Patitis itu tidak bertempur sendiri. Seorang murid Ki Manuhara telah membantunya, dan bahkan setiap kali senjatanya dengan cepat pula terjulur ke tubuh Ki Ajar. Namun ketika Ki Ajar Gurawa melihat kedua orang muridnya mengalami kesulitan, maka ia pun telah mengerahkan ilmunya pula. Dengan kemampuannya meringankan tubuhnya sehingga seakan-akan tidak mempunyai bobot, Ki Ajar Gurawa telah mempercepat serangan-serangannya. Ia berharap agar ia masih mempunyai kesempatan untuk membantu kedua orang muridnya yang semakin terhimpit oleh kekuatan dan kemampuan keempat orang lawannya. Tetapi Ki Patitis pun berusaha untuk mengatasi kecepatan gerak Ki Ajar Gurawa. Sementara itu, lawan Ki Ajar yang lain pun telah mengerahkan kemampuannya dalam ilmu pedang. Ia mencari kesempatan di sela-sela perlawanan Ki Ajar. Namun gerak Ki Ajar itu semakin lama menjadi semakin cepat. Bahkan kemudian, loncatan yang panjang membuat kedua lawannya menjadi semakin sibuk. Namun Ki Patitis tidak membiarkan lawannya bergerak dengan leluasa. Ketika Ki Patitis merasa bahwa lawannya menjadi semakin cepat bergerak, maka ia pun telah berpesan kepada kawannya, murid Ki Manuhara. Jangan berada di garis seranganku. Orang yang membantunya bertempur melawan Ki Ajar itu mengerti maksudnya. Karena itu, maka ia pun telah menempatkan diri di sebelah Ki Patitis, untuk menghindari agar dirinya tidak berada di garis serangannya. Sebenarnya lah, sejenak kemudian maka serangan-serangan orang itu pun menjadi semakin sengit. Bahkan kemudian serangan-serangan yang terlontar dari tangannya bagaikan hembusan angin yang meluncur menerpa sasarannya. Ketika Ki Ajar belum menyadari apa yang terjadi, maka ia telah terlambat menghindari serangan itu. Angin yang kencang telah menyapu wajahnya, sehingga Ki Ajar Gurawa itu merasa seakan-akan kekuatan yang sangat besar telah menamparnya, sehingga Ki Ajar terdorong beberapa langkah surut. Keseimbangan tubuhnya pun terguncang dengan kerasnya, Ki Ajar itu justru telah menjatuhkan dirinya dan berguling beberapa kali sebelum ia meloncat bangkit. Ternyata kawan Ki Patitis itu juga mampu bergerak cepat. Di saat Ki Ajar berguling, maka orang itu telah meloncat menyerang dengan ayunan senjatanya. Hampir saja mengenai pundak Ki Ajar. Namun Ki Ajar masih sempat menggeliat, sehingga serangan itu tidak mengenainya. Meskipun demikian, serangan Ki Patitis bukan saja mendorongnya jatuh, namun rasa-rasanya angin yang kencang itu telah menyumbat pernafasannya untuk beberapa saat. Ki Ajar dengan cepat bangkit. Ia sadar bahwa lawannya benar-benar berbahaya. Sementara yang seorang mampu menyesuaikan dirinya, sehingga keduanya menjadi sangat berbahaya baginya. Yang menjadi semakin sulit adalah kedua orang murid Ki Ajar Gurawa. Namun menurut perhitungan Ki Ajar sekilas, keduanya masih akan mampu bertahan untuk beberapa saat. Sabung Sarilah yang kemudian dengan cepat berhasil mendesak kedua orang lawannya. Ketangkasan dan keterampilan Sabung Sari bermain pedang, telah membuat kedua lawannya terdesak. Meskipun kedua lawannya itu juga telah mempergunakan pedang mereka, namun kemampuan ilmu pedang Sabung Sari ternyata sangat tinggi. Bahkan kekuatannya pun rasa-rasanya semakin lama semakin bertambah. Apalagi lawannya ternyata tidak memiliki ilmu setinggi lawan Gelagah Putih. Ketika kedua lawan Sabung Sari itu merasa semakin terdesak, maka seorang di antara murid Ki Manuhara yang masih belum memasuki pertempuran itu pun memperhatikannya. Lawan Gelagah Putih itu agaknya benar-benar tidak ingin dibantu, sehingga karena itu, maka seorang yang masih bebas itu telah meloncat dan bergabung melawan Sabung Sari. Sabung Sari memang menjadi berdebar-debar, ketiga orang lawan itu segera berusaha menyesuaikan diri mereka yang satu dengan yang lain, sehingga justru Sabung Sarilah yang kemudian harus mengerahkan tenaganya. Sebenarnya lah Sabung Sari mulai mengalami tekanan yang berat. Ketiga orang lawannya menyerang dari arah yang berbeda-beda. Dua orang di antara mereka yang merupakan saudara seperguruan, benar-benar mampu saling mengisi, sehingga kadang-kadang membuat Sabung Sari harus berloncatan menjauh. Tetapi Sabung Sari tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mempertahankan dirinya. Ia tidak mau terlambat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu, ketika lengannya mulai tergores luka, jantungnya berdegup semakin keras. Sabung Sari pun siap meningkatkan ilmunya sampai ke puncak. Sementara itu, Gelagah Putih pun harus memeras keringat untuk mengimbangi serangan-serangan lawannya.
Ketika jari-jari lawannya menyentuh pundaknya meskipun ia sudah sempat mengelak, namun terasa tulang-tulangnya menjadi retak. Namun Gelagah Putih pun segera menyadari bahwa untuk melawan ilmu lawannya, ia tidak harus membentur kekerasan dengan kekerasan. Karena itulah, maka Gelagah Putih telah merubah serangan-serangannya. Ia tidak membentur kekuatan lawannya yang semakin keras bagaikan dilapisi baja. Namun Gelagah Putih telah mempergunakan ilmunya dengan lunak. Ketika ia mendapat kesempatan, maka Gelagah Putih telah menyentuh lawannya dengan dorongan telapak tangannya. Yang terjadi memang bukan suatu benturan kekuatan. Tetapi Gelagah Putih seakan-akan hanya meletakkan telapak tangannya di dada lawannya. Namun kemudian dihentakkannya tangannya itu dengan kekuatan yang sangat besar mendorong lawannya yang tubuhnya bagaikan telah mengeras. Tetapi kekuatan Gelagah Putih memang sangat besar. Karena itu, maka orang itu telah terdorong beberapa langkah surut. Bahkan kemudian orang itu telah jatuh berguling. Yang terasa bukan saja dorongan kekuatan yang sangat besar, tetapi getaran yang tajam menyusup dan bagaikan meremas isi dadanya. Dengan demikian maka pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Keduanya menghentakkan kekuatan dan ilmu mereka masing-masing. Tetapi ketika tangan orang itu menyentuh lambung Gelagah Putih, maka rasa-rasanya lambungnya telah tertimpa sebongkah batu hitam yang besar. Gelagah Putih mengaduh di luar sadarnya. Seisi perutnya bagaikan akan tertumpah. Kepalanya menjadi pening dan nafasnya menjadi sesak. Pandangan matanya berkunang-kunang, bahkan hampir menjadi gelap. Yang dapat dilakukan pertama-tama adalah meloncat mengambil jarak. Telapak tangannya kedua-duanya meraba lambungnya yang tersentuh tangan lawannya itu. Perasaan mual yang sangat bagaikan tidak tertahankan lagi. Ketika pandangan mata Gelagah Putih masih kabur, maka orang itu telah meloncat menyerangnya. Orang itu tidak mau memberi kesempatan kepada Gelagah Putih memperbaiki keadaannya. Ia justru harus memanfaatkan keadaan lawannya itu sebaik-baiknya. Serangan yang datang pun telah membuat jantung Gelagah Putih berdebaran, malam yang gelap membuat pandangan matanya menjadi semakin kabur. Namun Gelagah Putih sempat melihat serangan itu. Karena itu, maka sekali lagi Gelagah Putih meloncat mengambil jarak. Tetapi sekali lagi orang itu memburunya. Bahkan tangannya telah terayun mendatar ke arah keningnya. Demikian derasnya, sehingga jika mengenainya, tulang kepalanya benar-benar akan diremukannya. Gelagah Putih tidak mempunyai kesempatan lagi untuk meloncat menjauh. Karena itu, yang dapat dilakukannya kemudian justru menjatuhkan diri dengan cepat sebelum ayunan tangan itu mengenai keningnya. Ternyata Gelagah Putih mampu menyelamatkan dirinya. Tangan itu tidak mengenainya. Namun Gelagah Putih harus mendapat kesempatan lebih baik untuk dapat membalas menyerang lawannya. Karena itu, maka meskipun Gelagah Putih telah luput dari serangan tangan lawannya, tetapi Gelagah Putih masih melenting sekali lagi mengambil jarak sejauh-jauhnya, sehingga hampir saja Gelagah Putih membentur Seketheng. Namun dengan demikian Gelagah Putih pun telah tersudut. Ia tidak mempunyai banyak kesempatan untuk menghindar dari lawannya. Karena itulah, maka dengan gigi yang gemeretak lawannya itu berkata, "Kau tidak akan dapat lari lagi anak muda. Terimalah nasibmu yang sangat buruk. Kau yang tentu sangat bangga dengan gelar pembunuh lembu jantan, akhirnya harus menebus dengan kematian. Besok Mataram akan menjadi gempar. Pembunuh lembu jantan kebanggaan Mataram akan diketemukan mati di halaman rumah Ki Lurah Beranjangan. Kau akan menjadi lambang kebanggaan anak-anak muda Mataram yang umumnya tidak akan lebih dari 1 hari 1 malam. Anak-anak muda Mataram pun akan segera dihancurkan, sebagaimana aku meremukkan kepalamu." Wajah Gelagah Putih menjadi tegang. Tetapi ia tidak mau mati dengan tulang kepala yang remuk lumat di halaman rumah Ki Lurah Beranjangan, kakek seorang gadis yang sangat membanggakan kemampuannya. Karena itu, ketika lawannya itu melangkah selangkah mendekat, maka Gelagah Putih telah memusatkan nalar budinya. Dengan nada rendah ia masih bertanya, "Urungkan niatmu, agar kau tidak luluh menjadi abu. Kau terlalu sombong anak muda. Terimalah kematianmu yang sangat pahit ini." Orang itu justru menggeram. Namun ketika orang itu maju selangkah lagi, bahkan sambil mengangkat tangannya, maka Gelagah Putih telah menghentakkan ilmunya yang sangat tinggi. Gelagah Putih telah melontarkan kekuatan ilmu puncaknya dengan mengangkat telapak tangannya dan menghadapkannya ke arah lawannya. Seleret sinar seakan-akan telah meluncur dari telapak tangannya itu.
Bahkan karena Gelagah Putih mengetahui bahwa lawannya diselubungi dengan aji tapak wajah, maka kemampuan ilmunya telah dihentakkannya. Dengan landasan inti kekuatan bumi yang disadapnya dari Ki Jayaraga, didorong oleh tenaga dari kekuatan ilmu yang diwarisinya dari Kisah Dewa lewat Agung Sedayu, serta berpijak pada kekuatan dari ilmunya yang lain, maka getaran yang sangat dahsyat telah menerpa tubuh lawannya yang terkejut melihat serangan itu. Tetapi lawannya tidak sempat berbuat sesuatu. Ketika ia berusaha untuk menghindar, maka kecepatan sambaran sinar itu telah membentur dadanya, yang justru terbuka karena tangannya yang terangkat tinggi-tinggi, serta kekuatan dorong tubuhnya sendiri saat ia berusaha menghantam kepala Gelagah Putih. Akibat benturan orang itu dengan kekuatan ilmu Gelagah Putih sangat mengejutkan orang-orang yang telah menyerang rumah Ki Lurah Beranjangan itu. Satu kekuatan ilmu yang tinggi, membentur tubuh seseorang pada jarak yang begitu dekat. Meskipun lawan Gelagah Putih itu melapisi tubuhnya dengan kekuatan ilmu tapak wajah, namun ternyata bahwa serangan Gelagah Putih berakibat sangat parah bagi lawannya itu. Tubuhnya terpental beberapa langkah surut. Dengan kerasnya tubuh itu terbanting di tanah, namun karena lapisan ilmu tapak wajah itulah, maka tubuh itu tidak hancur menjadi debu. Meskipun demikian, sebenarnya lah bagian dalam tubuh orang itu seakan-akan telah dilumatkan oleh kekuatan ilmu Gelagah Putih yang jarang ada duanya itu. Karena itu, maka orang itu tidak sempat mengeluh. Ketika tubuhnya terbanting jatuh di tanah, maka ia sama sekali tidak sempat menggeliat. Kematian orang itu benar-benar telah mengguncang ketahanan jiwa Ki Patitis dan orang-orangnya. Mereka tahu bahwa orang yang terbunuh itu memiliki selapis perisai ilmu yang sulit untuk ditembus. Namun ternyata bahwa anak muda pembunuh lembu jantan itu dapat membunuhnya sebagaimana ia membunuh seekor lembu jantan yang liar. Meskipun Ki Patitis masih bertempur melawan Ki Ajar Gurawa, namun hatinya menjadi gelisah. Apalagi karena Ki Patitis sendiri masih belum mampu menguasai lawannya, meskipun ia dibantu oleh seorang murid perguruan Ki Manuhara. Gelagah Putih pun kemudian berdiri tegak di sisi tubuh yang terbaring membeku itu. Sejenak ia memandanginya dengan wajah yang tegang. Ternyata bahwa ilmu orang itu pun sangat tinggi. Tubuhnya masih nampak utuh tanpa segores luka pun. Namun kekuatan Gelagah Putih telah menghancurkannya. Ketika Gelagah Putih kemudian memandangi pertempuran itu dalam keseluruhan, maka Ki Patitis menjadi sangat gelisah. Sambil bertempur, Ki Patitis setiap kali berusaha untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh anak muda yang telah berhasil membunuh kawannya yang berilmu sangat tinggi itu. Sehingga dengan demikian, maka ia pun akan dapat membunuh setiap orang yang sedang bertempur itu, termasuk dirinya sendiri. Ki Patitis itu merasa bahwa perisainya justru tidak lebih kokoh dari perisai ilmu orang yang terbunuh itu. Sementara itu, murid-murid Jati Kencang yang lain pun masih belum mampu menguasai lawan-lawannya. 4 orang di antara mereka memang berhasil mengurung 2 orang lawannya. Tetapi keduanya masih mampu untuk bertahan beberapa lama, sementara anak muda yang mampu membunuh lembu jantan itu telah membunuh seorang yang berilmu sangat tinggi. Dengan cepat Ki Patitis segera dapat membuat perhitungan, bahwa dengan terbunuhnya seorang kawannya yang berilmu sangat tinggi itu, maka keseimbangan pertempuran akan segera berubah. Anak muda itu akan dapat mendekati pertempuran itu lingkaran demi lingkaran. Ia akan dapat membunuh seorang demi seorang dari murid-murid Ki Manuhara, dan kemudian akan sampai pada giliran Ki Patitis dan kawannya yang tinggal seorang itu. Ketika Gelagah Putih kemudian melangkah mendekati 2 orang murid Ki Ajar Gurawa, maka Sabung Sari sudah tidak lagi dapat menahan diri. Ketika segores luka lagi mengoyak pundaknya, maka tiba-tiba Sabung Sari telah mengambil jarak. Ternyata nasib yang paling buruk dari ketiga orang lawannya justru bukan kawan Ki Patitis. Tetapi seorang murid Ki Manuhara lah yang memburunya, di paling depan. Karena itu, ketika Sabung Sari telah benar-benar menjadi marah oleh goresan-goresan luka di tubuhnya oleh kemampuan ilmu pedang lawan-lawannya yang tinggi, maka ia berusaha untuk mengurangi tekanan itu sehingga tidak membahayakan jiwanya sendiri. Demikian lawannya itu memburunya sambil menggeretakkan giginya serta mengayunkan senjatanya, maka Sabung Sari yang berdiri tegak itu telah melepaskan serangan dengan sorot matanya. Satu tusukan ilmu yang sangat dahsyat ternyata telah mengenai dada orang itu. Seperti membentur dinding yang tidak kasat mata, maka orang itu terpental dan terbanting jatuh. Seperti lawan Gelagah Putih, maka orang itu pun sama sekali tidak mendapatkan kesempatan untuk berteriak. Sekali lagi kawan-kawannya termasuk Ki Patitis menjadi sangat terkejut.
Dua orang telah menjadi korban. Maka tentu akan segera jatuh korban-korban lain, sehingga beberapa orang yang terakhir akan segera dapat mereka tangkap. Karena itu, maka Ki Patitis tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali menyelamatkan diri. Seandainya selagi mereka melarikan diri anak-anak muda itu menyerang punggung mereka, maka mereka akan terkapar mati. Yang telah mati tidak akan dapat memberi keterangan apapun juga. Tentu hal itu akan lebih baik daripada salah seorang di antara mereka sempat tertangkap. Karena itu, maka Ki Patitis tidak lagi memperhitungkan kemungkinan tugasnya dapat diselesaikan dengan berhasil. Dengan demikian, maka sejenak kemudian Ki Patitis yang memimpin serangan atas rumah Ki Lurah Beranjangan itu pun segera memberikan isyarat kepada orang-orangnya untuk meninggalkan arena pertempuran itu. Isyarat itu dengan cepat telah merubah suasana pertempuran di halaman Ki Lurah Beranjangan itu. Ki Patitis dan orang-orangnya dengan cepat berusaha melepaskan diri dari pertempuran itu, dan berloncatan menjauhi lawan-lawan mereka. Ki Ajar Gurawa yang mampu bergerak cepat, telah berusaha untuk menahan Ki Patitis. Dengan tangkasnya Ki Ajar telah meloncat dan melingkar di udara. Ketika kedua kakinya menjejak tanah, maka ia telah berdiri di hadapan Ki Patitis yang telah berusaha meninggalkan arena. Namun Ki Patitis pun dengan tangkas telah menyerang Ki Ajar Gurawa dengan ilmunya. Sambaran angin kencang telah bertiup ke arah wajah Ki Ajar. Ki Ajar memang harus mengelak. Ia tidak mau terlempar dan terbanting jatuh lagi. Apalagi dengan pernafasan yang bagaikan tersumbat. Namun kesempatan itu telah dipergunakan oleh Ki Patitis untuk meloncat ke kegelapan. Tetapi sementara itu, murid-murid Ki Manuhara tidak mampu berbuat seperti Ki Patitis. Ketika mereka mencoba untuk melarikan diri, Gelagah Putih dan Sabung Sari telah siap menahan mereka. Demikian pula kedua murid Ki Ajar yang terdesak itu, tidak begitu saja membiarkan lawan-lawannya meninggalkan mereka begitu saja. Karena itu, maka mereka pun telah siap memburunya. Namun selagi mereka mulai meloncat mengejar lawan-lawan mereka, tiba-tiba saja telah terdengar suara tertawa yang mengguncangkan halaman rumah Ki Lurah Beranjangan itu. Suara tertawa yang bukan saja menggetarkan selaput telinga orang-orang yang berada di halaman rumah Ki Lurah Beranjangan, tetapi seakan-akan terasa tusukan-tusukan tajam di setiap dada. Ki Ajar Gurawa dan kedua muridnya, Sabung Sari dan Gelagah Putih, terpaksa berhenti sejenak. Mereka harus bertahan dari serangan itu. Hampir berbareng Gelagah Putih dan Sabung Sari berdesis. Aji gelap ngampar. Tetapi dengan demikian, maka orang-orang yang melarikan diri itu seakan-akan telah menghilang di dalam kegelapan. Mereka, apalagi murid-murid Ki Manuhara, telah memiliki kemampuan untuk meredam ilmu yang telah dilontarkan oleh guru mereka sendiri, sebagaimana murid-muridnya yang lain, yang telah mencapai tataran yang cukup tinggi. Sementara itu, Ki Ajar Gurawa dan keempat orang yang lain yang ada di halaman rumah Ki Lurah itu telah berkumpul di depan pendapa. Mereka menyadari bahwa ada orang lain dengan ilmu yang lebih tinggi mengamati apa yang telah terjadi di halaman rumah itu, sehingga pada saatnya ia berusaha untuk menyelamatkan orang-orangnya, meskipun dua orang telah terlanjur menjadi korban. Karena itu, maka kelima orang itu pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mungkin tidak hanya seorang atau dua orang dari mereka yang berilmu tinggi itu. Suara tertawa itu masih saja terdengar. Orang-orang yang ada di halaman itu masih harus meningkatkan daya tahan mereka untuk menjaga agar isi dada mereka tidak dirontokkan oleh aji gelap ngampar yang kuat itu. Ki Ajar Gurawa, yang tertua di antara kelima orang yang ada di halaman itu, telah benar-benar memusatkan nalar budinya untuk mencari arah suara tertawa yang telah menghentak-hentak isi dada mereka itu. Sementara itu Sabung Sari yang terluka, ternyata tidak mudah baginya untuk mencapai puncak kemampuannya memusatkan nalar budinya, karena luka yang terasa pedih. Sedangkan Gelagah Putih yang letih dan sakit di beberapa bagian tulang-tulangnya, masih mampu berusaha mengetahui sumber bunyi aji gelap ngampar itu. Bagus, berkala Ki Ajar Gurawa kemudian. Sebaiknya kau tidak bersembunyi di belakang rimbunnya batang so itu. Marilah, kita mempunyai banyak kesempatan untuk bermain-main di halaman. Ternyata kau memiliki ketajaman Panggraita, sehingga kau tahu di mana aku bersembunyi. Terdengar suara jawaban di sela-sela suara tertawanya yang semakin mereda, sehingga akhirnya berhenti sama sekali. Demikianlah, sesosok bayangan telah melayang dan hinggap pada dinding halaman rumah Ki Lurah Beranjangan. Namun dalam bayangan gelapnya rimbun dedaunan yang tumbuh di sebelah tempatnya berdiri.
Aku tidak menyangka bahwa di sini bersembunyi orang-orang berilmu tinggi, yang mampu mengimbangi kemampuan orang-orangku, berkata orang itu. Kelima orang yang ada di halaman itu menjadi tegang. Namun ketika suara tertawa itu berhenti, maka getaran kemampuan ilmu yang terlontar lewat suara tertawa itu pun mereda pula, dan bahkan kemudian tidak terasa lagi. Siapa kau Kisanak? Bertanya Ki Ajar Gurawa. Kau tidak perlu bertanya tentang aku. Tetapi kedatanganku sudah kau ketahui. Orang-orangku yang untuk sementara menyingkir itu, akan segera kembali dengan jumlah yang lebih banyak, ditambah dengan aku dan seorang saudara seperguruanku. Nah, terimalah nasibmu. Kalian akan menjadi lumat di sini, jawab suara itu. Ki Ajar Gurawa termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, marilah. Aku dan kawan-kawanku ingin mengucapkan selamat datang. Suasana menjadi semakin tegang. Sabung Sari memang sudah terluka. Tetapi justru karena itu, agaknya ia tidak ingin membiarkan dirinya lebih jauh terbenam dalam kesulitan itu. Karena itu, maka ia sudah siap menghancurkan lawannya dengan ilmu puncaknya. Demikian pula dengan Gelagah Putih. Jika lawannya menjadi terlalu banyak, maka ia tidak akan mengekang diri lagi. Siapapun akan dihadapinya dengan kemampuannya yang jarang ada duanya. Demikian pula Ki Ajar Gurawa dan kedua muridnya. Mereka akan langsung menyambut lawan-lawan mereka dengan kemampuan tertinggi mereka. Orang yang berdiri di atas dinding, yang tidak lain adalah Ki Manuhara sendiri, telah siap menjatuhkan perintah. Ternyata ia pun telah membawa beberapa orang murid yang lain, yang akan dapat membantu murid-muridnya yang terdahulu datang di bawah pimpinan Ki Patitis. Namun dalam pada itu, tiba-tiba telah terdengar derap kaki kuda. Tidak hanya seekor kuda, tetapi beberapa ekor kuda. Tanpa diketahui oleh orang-orang yang datang menyerang rumah Ki Lurah Beranjangan, dan bahkan tanpa diketahui oleh kelima orang yang bertahan itu, penunggu rumah Ki Lurah Beranjangan telah meninggalkan halaman rumah itu dengan diam-diam lewat pintu butulan di dinding halaman belakang. Dengan berlari-lari orang itu telah pergi ke tempat yang dikenalnya sebagai barak prajurit. Ia tidak tahu, kepada siapa seharusnya memberikan laporan tentang orang-orang yang menyerang rumah yang ditungguinya. Prajurit yang ada di barak itu pun dengan cepat tanggap. Setelah memerintahkan 2 orang untuk memberikan laporan kepada yang bertugas mengendalikan keamanan malam di seluruh kota raja, maka barak itu langsung mengirimkan sekelompok prajurit berkuda ke rumah Ki Lurah Beranjangan. Kedatangan prajurit berkuda itu telah mengganggu rencana Ki Manuhara untuk menghancurkan seisi rumah itu. Meskipun Ki Manuhara sendiri akan dapat mengatasinya betapapun tinggi ilmu pemimpin kelompok prajurit itu, namun ia harus memperhitungkan murid-muridnya. Apalagi di tempat itu terdapat anak-anak muda yang berilmu tinggi, yang mampu mengalahkan kawan-kawan Ki Patitis, bahkan membunuhnya. Karena itu, ketika para prajurit berkuda itu memasuki halaman rumah Ki Lurah Beranjangan yang agak luas itu, maka Ki Manuhara segera memberikan isyarat untuk meninggalkan tempat itu kepada semua orang yang telah dipersiapkan, termasuk Ki Patitis dan orang-orangnya yang sebenarnya harus mengurungkan niatnya untuk meninggalkan tempat itu justru karena Ki Manuhara datang membantu. Karena itu, demikian para prajurit itu berloncatan turun dari kudanya, maka bayangan yang ada di atas dinding halaman itu pun telah lenyap. Ki Ajar Gurawa dan keempat orang yang lain yang ada di halaman rumah itu segera mengetahui, lenyapnya bayangan itu berarti semua orang yang siap menyerang halaman rumah itu telah lenyap pula. Namun dalam pada itu, telah terjadi kesibukan. Pemimpin prajurit berkuda itu telah memerintahkan para prajuritnya untuk melihat seluruh halaman dan kebun di belakang rumah Ki Lurah Beranjangan. Hati-hati. Mungkin kalian akan menghadapi serangan dari orang-orang yang bersembunyi, perintah pemimpin sekelompok prajurit berkuda itu. Sementara para prajurit memeriksa halaman dan kebun belakang, maka pemimpin sekelompok prajurit berkuda itu telah berbicara dengan Ki Ajar Gurawa. Mereka telah pergi, berkata Ki Gurawa kemudian. Mereka meninggalkan 2 sosok mayat. Pemimpin prajurit itu masih mengajukan beberapa pertanyaan. Juga mengenai mereka berlima. Namun jawaban Ki Ajar Gurawa nampaknya kurang memuaskan pemimpin prajurit itu. Setiap kali Ki Ajar didesak untuk menyatakan siapakah ia sebenarnya dan dari mana asalnya. Mataram bukan tempat untuk ajang kerusuhan, berkata pemimpin prajurit itu. Jika kalian mempunyai persoalan, maka kalian harus menyelesaikannya lewat jalur yang ada. Bukan dengan perkelahian seperti ini.
Mereka menyerang kami, jawab Ki Ajar Gurawa. Tetapi siapakah Kisanak ini sebenarnya, desak pemimpin prajurit itu. Gelagah Putih dan Sabung Sari juga merasa kesulitan mengalami pertanyaan yang sangat mendesak seperti itu. Sabung Sari tidak dapat mengatakan bahwa ia adalah seorang prajurit yang diizinkan oleh senapatinya untuk melibatkan diri dalam kelompok yang menyebut dirinya Gajah Liwung. Karena prajurit itu masih saja mendesaknya, maka Ki Ajar Gurawa pun berkata, "Kami datang untuk melihat pertandingan di alun-alun. Demikian pula kemenakan-kemenakanku ini. Kami adalah kawan-kawan dekat Ki Lurah Beranjangan. Jika kalian tidak yakin bahwa kami ke tanah perdikan menoreh, atau tanyakanlah kepada Ki Wirayuda yang mengenal kami." "Baiklah," berkata prajurit itu. "Sebaiknya kalian tidak meninggalkan tempat ini sampai persoalannya selesai." Namun tiba-tiba Gelagah Putih berkata, "Aku mohon Ki Lurah Beranjangan dapat diminta datang besok atau lusa. Dan harus menyelesaikannya lewat jalur yang ada. Bukan dengan perkelahian seperti ini." Pemimpin prajurit itu termangu-mangu sejenak. Namun Gelagah Putih pun kemudian berkata lebih lanjut, "Atau sampaikan persoalan ini kepada Ki Wirayuda." Pemimpin prajurit itu masih saja termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Apapun yang akan kami lakukan, aku minta kalian tidak meninggalkan tempat ini. Jika kalian besok atau kapan saja aku butuhkan tetapi tidak berada di sini, maka Ki Lurah Beranjanganlah yang akan mengalami kesulitan, karena Ki Lurah Beranjangan yang akan mendapat limpahan tanggung jawab." Sabung Sari tidak senang mendengar ancaman atas Ki Lurah Beranjangan itu. Namun sebelum ia menjawab, maka terdengar lagi derap kaki kuda mendekati regol halaman rumah Ki Lurah Beranjangan. Ternyata yang kemudian muncul adalah sekelompok prajurit yang bertugas menjaga dan bertanggung jawab keamanan kota raja. Setelah 2 orang prajurit datang melaporkan keributan yang terjadi di rumah Ki Lurah Beranjangan, maka sekelompok prajurit yang bertugas itu pun segera dikirim ke tempat kejadian. Namun ternyata di halaman rumah itu telah datang sekelompok prajurit berkuda mendahului para petugas. Ternyata bahwa prajurit yang datang kemudian itu telah dipimpin langsung oleh Ki Wirayuda, justru karena kejadian yang dilaporkan berlangsung di rumah Ki Lurah Beranjangan. Sedangkan Ki Wirayuda tahu pasti, siapakah yang berada di rumah itu. Kepada pemimpin prajurit yang datang lebih dahulu, Ki Wirayuda berkata, "Persoalan ini aku ambil alih, sebagai perwira yang bertanggung jawab atas pengamanan kota raja serta tugas-tugas yang berhubungan dengan itu." Pemimpin prajurit itu mengangguk hormat sambil berkata, "Kami mendapatkan kelima orang ini serta 2 sosok mayat." "Hanya itu?" bertanya Ki Wirayuda. "Ya. Ternyata sekelompok orang yang dikatakan menyerang tempat ini sudah tidak ada," jawab pemimpin prajurit itu. "Orang-orang itu pergi tepat saat pasukan berkuda itu memasuki halaman," berkata Ki Ajar Gurawa. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Baiklah. Segala sesuatunya akan kita telusuri kemudian." Pemimpin prajurit yang datang lebih dahulu itu pun segera mengumpulkan pasukannya untuk segera meninggalkan tempat itu. Ketika pemimpin prajurit itu minta diri, maka Ki Wirayuda berkata, "Terima kasih atas kesigapan kalian, sehingga keributan ini tidak berlarut-larut. Kami sekedar menjalankan tugas kami," jawab pemimpin kelompok itu. "Mungkin tidak hanya 1 atau 2 orang dari mereka yang berilmu tinggi itu." Demikianlah, sejenak kemudian sekelompok prajurit berkuda itu telah meninggalkan halaman rumah Ki Lurah Beranjangan, sementara persoalan yang terjadi di halaman itu telah diambil alih oleh Ki Wirayuda. Sepeninggal pasukan berkuda itu, maka Ki Wirayuda telah memerintahkan para prajurit yang datang bersamanya untuk berjaga-jaga di seluruh halaman dan kebun di belakang rumah. Ternyata pesannya mirip dengan pesan pemimpin sekelompok pasukan berkuda yang datang terdahulu. "Hati-hatilah. Di belakang dedaunan itu mungkin ada orang yang bersembunyi, yang dapat menyerang kalian dengan diam-diam." Ki Wirayuda sendiri kemudian bersama dengan kelima orang yang bermalam di rumah Ki Lurah Beranjangan itu segera masuk ke ruang dalam untuk berbicara lebih lanjut tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Dengan singkat Ki Ajar Gurawa telah menceritakan apa yang telah terjadi di halaman itu. 2 orang penyerang telah terbunuh. Namun di antara kelima orang itu, ada juga yang telah terluka. Sabung Sari telah tergores senjata di beberapa tempat, sementara beberapa bagian tulang Gelagah Putih bagaikan menjadi retak. Ternyata mereka adalah orang-orang yang juga berilmu tinggi.
Mungkin mereka memiliki kelebihan seperti Ki Podang Abang dan Ki Wanayasa. Namun agaknya mereka mempunyai caranya tersendiri untuk mengacaukan Mataram, dan bahkan kedua kelompok itu agaknya justru bersaing. Karena itu, demikian Ki Wanayasa dan Ki Podang Abang lenyap dari Mataram, mereka telah hadir untuk melaksanakan cara mereka sendiri, berkata Ki Wirayuda. Dengan demikian, maka mereka tentu orang-orang yang berbahaya, desis Ki Ajar Gurawa. Ya, agaknya memang demikian. Karena itu, kalian memang harus berhati-hati, berkata Ki Wirayuda. Mereka mengetahui bahwa kalian berada di sini tentu melalui pengamatan yang seksama. Nampaknya mereka memang memburu pembunuh lembu jantan yang liar itu, berkata Ki Ajar. Beberapa kali mereka mengatakan hal itu. Mereka menganggap dengan membunuh pembunuh lembu jantan itu, maka mereka tentu merasa dapat memecahkan sebagian dari kebanggaan anak-anak muda Mataram. Mungkin juga karena mereka mendendam bahwa rencana mereka dengan melepaskan lembu jantan dapat dipatahkan. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian kita benar-benar harus berhati-hati. Di antara mereka tentu masih terdapat orang-orang berilmu tinggi yang lain. Sementara itu, kalian akan selalu mendapat pengamatan yang ketat karena orang itu tidak mau kehilangan kalian. Tetapi apakah dengan demikian berarti kami harus bersembunyi atau harus mendapat pengawalan sekelompok prajurit? Bertanya Ki Ajar Gurawa. Tentu tidak. Tetapi yang pasti kalian harus berhati-hati. Aku condong untuk menempatkan seluruh kekuatan Gajah Liwung di rumah ini. Tetapi sudah tentu kita harus menghubungi Ki Lurah Beranjangan, apakah ia tidak berkeberatan? Tetapi jika Ki Lurah berkeberatan, maka kita harus mencari tempat lain, berkata Ki Wirayuda. Namun dalam pada itu Sabung Sari berkata, aku berpendirian lain. Kita justru harus memancing mereka. Tanpa dipancing, agaknya mereka tidak akan mau menyerang rumah ini lagi. Mereka tentu mengira bahwa rumah ini selalu mendapat pengamatan ketat pula dari para prajurit. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Katanya, kau benar. Agaknya mereka memang harus dipancing. Kita akan memancing mereka ke tanah perdikan menoreh, berkata Gelagah Putih dengan tiba-tiba. Ki Wirayuda mengerutkan dahinya. Namun ia bertanya, apakah kau mempunyai gambaran, bagaimana caranya memancing mereka ke tanah perdikan menoreh? Kami akan pergi ke tanah perdikan menoreh. Jika mereka benar-benar mengamati kami, maka mereka pun tentu akan mengikuti kami ke tanah perdikan. Mereka tentu mengira bahwa kami akan bersembunyi. Namun sebagaimana Ki Wirayuda ketahui, di tanah perdikan menoreh ada beberapa orang yang dapat membantu kami. Kakang Agung Sedayu, Ki Jairaga, Ki Gede Menoreh, Mbukayu Sekar Mirah, dan di tanah perdikan juga terdapat pasukan khusus yang akan dapat digerakkan setiap saat, di samping para pengawal tanah perdikan yang juga siap untuk bertempur jika diperlukan. Bukan berarti bahwa di kota raja tidak ada kekuatan seperti itu, tetapi setiap gejolak di kota raja akan mempengaruhi bukan saja sekedar lingkungan dinding kota, tetapi juga berpengaruh atas wibawa Mataram. Agak berbeda jika kericuhan itu terjadi di tanah perdikan menoreh. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Ia dapat mengerti pendapat Gelagah Putih. Namun ia pun berkata, aku akan melaporkannya kepada Ki Patih. Tetapi aku sendiri dapat menyetujui pendapat itu. Sementara itu, aku telah berhasil melakukan pendekatan dengan kelompok-kelompok anak muda di Mataram. Mereka akan dapat dihimpun dan diajak bekerja sama untuk menegakkan ketenangan di kota ini. Jika demikian, maka sebelum kami benar-benar berangkat ke tanah perdikan, maka Ki Wirayuda dapat memerintahkan 1-2 orang yang sudah dikenal Kakang Agung Sedayu untuk menghubunginya lebih dahulu. Jika terjadi sesuatu dengan tiba-tiba, ia tidak akan terkejut. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Ternyata penalaran anak-anak muda itu berjalan dengan baik, sehingga mereka mampu menyatakan pendapat mereka yang patut mendapat perhatian. Setelah berbincang lebih lama lagi, maka Ki Wirayuda pun minta diri untuk meninggalkan rumah itu. Beberapa orang prajuritnya telah ditinggal di rumah Ki Lurah Beranjangan. Sementara 2 sosok mayat itu pun telah dibawa oleh para prajurit untuk dikuburkan. Sementara itu, langit pun menjadi semburat merah. Ki Ajar Gurawa dan ke-4 orang yang ada di rumah Ki Lurah Beranjangan sempat tidur sejenak. Beberapa orang prajurit yang ditinggalkan Ki Wirayuda berjaga-jaga seputar rumah itu, sehingga matahari mulai membayangkan warna sinarnya di langit.
Namun pagi-pagi yang mulai turun ke kota raja telah diwarnai dengan hiruk-pikuk orang mempercakapkan pertempuran yang telah terjadi di rumah Ki Lurah Beranjangan. Anak-anak muda yang tergabung dalam kelompok yang semula hanya membuat keributan saja itu pun ikut merasa tersinggung atas serangan orang-orang yang tidak dikenal itu. Apalagi sekelompok prajurit peronda yang dikirim langsung oleh Ki Wirayuda selain yang dibawanya ke rumah Ki Lurah Beranjangan, sama sekali tidak dapat menemukan jejak orang-orang yang datang menyerang itu. Mereka seakan-akan begitu saja lenyap di telan bumi di kota raja itu. Tetapi agaknya Ki Wirayuda telah memanggil para pemimpin kelompok itu. Sekali lagi Ki Wirayuda menunjukkan bahwa Mataram memang sedang mengalami goncangan-goncangan yang harus mendapat perhatian dengan sungguh-sungguh. Kami sangat memerlukan bantuan kalian, berkata Ki Wirayuda. Ternyata para pemimpin kelompok-kelompok yang semula menyebut dirinya Macan Putih, Sidat Macan, Kelabang Ireng dan yang lain-lain benar-benar telah menyadari betapa tenaga mereka sangat dibutuhkan oleh Mataram. Jika mereka masih saja menuruti keinginan mereka sendiri serta kesenangan mereka tanpa pertimbangan lain, maka mereka akan membuat Mataram menjadi semakin prihatin. Dalam pada itu, Ki Wirayuda pun telah menghadap Ki Patih Mandaraka untuk memberikan laporan terperinci tentang peristiwa yang telah terjadi di rumah Ki Lurah Beranjangan. Ki Wirayuda pun telah melaporkan pendapat Gelagah Putih, bahwa anak-anak dari Tanah Perdikan itu ingin memancing orang-orang yang berusaha membunuh mereka itu ke Tanah Perdikan Menoreh. Tidak sepantasnya kita membebani mereka dengan tugas yang berat itu, berkata Ki Patih. Apakah kita tidak dapat menyelesaikannya di sini? Gelagah Putih ternyata juga memikirkan wibawa Mataram, jika setiap kali kota raja ini menjadi ajang keributan, jawab Ki Wirayuda. Namun apakah tidak akan memberikan kesan seolah-olah Mataram telah melemparkan tanggung jawab dan beban yang harus disandang itu kepada Tanah Perdikan Menoreh? Bukankah seharusnya justru kita melindungi Tanah Perdikan itu seisinya? Seakan-akan di Mataram ini kita sudah kehilangan kemampuan untuk melakukannya, berkata Ki Patih. Tetapi bukankah di Tanah Perdikan juga ada pasukan khusus Mataram yang dapat digerakkan untuk melawan orang-orang yang membuat keributan itu, sahut Ki Wirayuda. Kenapa harus pasukan yang ada di Tanah Perdikan? Bukankah kita memiliki pasukan di luar kota raja ini di beberapa tempat? Kenapa tidak di Pegunungan Kidul, atau justru di Jati Anom atau Ganjur, bertanya Ki Patih Mandaraka. Tetapi Gelagah Putih yang mendapat ancaman itu adalah anak muda yang telah cukup lama tinggal di Tanah Perdikan, sekaligus mempersiapkan Tanah Perdikan menjadi satu lingkungan yang bukan saja memiliki landasan bagi peningkatan kesejahteraan hidup rakyatnya, namun sekaligus mengamankannya dan melindunginya dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Jawab Ki Wirayuda. Dan Sabung Sari, bertanya Ki Patih Mandaraka. Ia adalah seorang prajurit. Jika untuk memancing orang-orang yang berusaha membunuhnya Sabung Sari harus kembali ke kesatuannya, maka aku kira orang-orang itu tidak akan berani memburunya, karena prajurit Mataram di Jati Anom dianggap pasukan yang sangat kuat dan akan dapat menghancurkan orang-orang yang menyerang itu, meskipun di antara mereka tidak ada orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi, selain Sabung Sari dan Untara sendiri. Namun 3 atau 4 orang perwira akan mampu menghadapi orang-orang berilmu tinggi bersama sekelompok prajurit yang berlatih di bawah pimpinan Untara sendiri. Betapapun tinggi ilmu seseorang, namun mereka mempunyai keterbatasan juga. Dan Untara telah melatih prajurit-prajuritnya untuk menghadapi orang-orang yang demikian dalam kelompok-kelompok, berkata Ki Wirayuda. Ki Patih Mandaraka termangu-mangu. Sebenarnya menurut pendapat Ki Patih, persoalannya tidak akan banyak berbeda, apakah Sabung Sari dan Gelagah Putih pergi ke Jati Anom atau Tanah Perdikan Menoreh. Namun karena itu, maka Ki Patih pun berkata, baiklah. Tetapi hal itu harus dibicarakan lebih dahulu dengan lurah prajurit Mataram dalam pasukan khusus yang ada di Tanah Perdikan. Maksud Ki Patih, Ki Lurah Agung Sedayu, bertanya Ki Wirayuda. Iya, jawab Ki Patih. Ki Wirayuda mengangguk-angguk sambil berkata, aku sendiri akan menemui Ki Lurah Agung Sedayu. Bahkan Ki Gede Menoreh. Jika Ki Gede nampaknya keberatan bahwa Gelagah Putih dan Sabung Sari akan memancing orang-orang yang berusaha membunuhnya itu ke Tanah Perdikan, maka niat ini pun akan kami urungkan. Hati-hatilah. Kita jangan melemparkan beban ini kepada orang lain. Meskipun aku dapat mengerti alasannya, namun kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri tanpa orang yang paling berkepentingan. Ya Ki Patih, jawab Ki Wirayuda. Lalu katanya,
Nampaknya orang-orang yang kini berada di kota raja ini memang bukan sekedar bermain-main. Demikianlah, maka Ki Wirayuda sendiri bersama dua orang pengawalnya telah meninggalkan kota raja menuju ke tanah perdikan menoreh. Ki Wirayuda tidak menunggu sampai esok. Hari itu pula ia telah berangkat. Kedatangan Ki Wirayuda di barak pasukan khusus Mataram di tanah perdikan memang mengejutkan Agung Sedayu. Dengan serta-merta ia pun bertanya, "Bagaimana dengan anak-anak Gajah Liwung?" "Mereka selamat," jawab Ki Wirayuda. Ternyata mereka benar-benar mampu menempatkan diri dalam berbagai keadaan di Mataram. "Syukurlah," desis Agung Sedayu. Namun dalam pada itu, Ki Wirayuda pun segera menceritakan perkembangan terakhir yang terjadi di Mataram. Di rumah Ki Lurah Beranjangan. "Ki Lurah Beranjangan harus segera mengetahuinya," desis Agung Sedayu sambil mengangguk-angguk. Seorang prajurit telah diperintahkan oleh Agung Sedayu untuk memanggil Ki Lurah yang sedang sibuk di dalam sanggar bersama beberapa orang pemimpin kelompok. Ketika Ki Lurah Beranjangan mendengar laporan Ki Wirayuda tentang rumahnya, maka wajahnya menjadi merah. Namun Ki Wirayuda pun segera menjelaskan rencana Sabung Sari dan Gelagah Putih untuk memancing orang-orang yang ingin membunuh kedua orang anak muda itu ke tanah perdikan menoreh. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, "Jika menurut perhitungan Ki Wirayuda hal itu mungkin dilakukan, maka aku kira kami tidak berkeberatan. Bahkan kami dapat mengerti bahwa jika sering terjadi pergolakan di kota raja, maka wibawa Mataram akan dapat terpengaruh. Namun dengan menarik pergolakan itu menepi, maka agaknya Mataram tidak nampak mudah digoyahkan." "Tetapi bagaimana pendapat Ki Gede Menoreh tentang hal ini?" bertanya Ki Wirayuda. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Marilah kita menghadap Ki Gede." Bersama Agung Sedayu dan Ki Lurah Beranjangan, maka Ki Wirayuda pun segera menghadap Ki Gede Menoreh. Ketika segala persoalannya diajukan kepada Ki Gede, maka Ki Gede pun kemudian telah menanggapinya. "Baiklah. Menurut pendapatku, menggeser gejolak yang terjadi di kota raja ke tanah perdikan menoreh adalah wajar sekali. Bahkan itu merupakan bagian dari kewajiban kami di sini." "Terima kasih Ki Gede. Dengan demikian maka aku akan mendapat kesempatan lebih banyak untuk membina jiwa anak-anak muda yang mulai bangun dari mimpi buruk mereka. Kelompok-kelompok yang semula hanya berkeliaran dan bahkan saling berkelahi dan mengganggu ketenangan, agaknya mulai melihat bahwa mereka sendiri termasuk pilar-pilar penyangga tegaknya Mataram, serta perkembangan Mataram di kemudian hari," berkata Ki Wirayuda. "Syukurlah jika anak-anak muda di kota raja itu mulai mengerti apakah sebenarnya yang sedang terjadi di Mataram itu," berkata Ki Gede Menoreh. Lalu katanya, "Jika kemudian mereka dapat digalang, maka mereka merupakan kekuatan yang sangat besar untuk mendukung perkembangan Mataram di masa depan." Dengan izin dan restu Ki Gede Menoreh, maka Ki Wirayuda segera mohon diri untuk kembali ke Mataram. Besok mungkin Sabung Sari dan Gelagah Putih akan memasuki tanah perdikan menoreh. Kemana mereka berdua harus masuk? Ke rumah Ki Lurah Agung Sedayu atau ke rumah Ki Gede, atau kemana? Karena rumah itu akan menjadi sasaran serangan mereka sebagaimana rumah Ki Lurah Beranjangan, bertanya Ki Wirayuda. Agung Sedayu memang berpikir sejenak. Namun kemudian katanya, "Yang paling baik, biarlah Gelagah Putih dan Sabung Sari pulang ke rumahku. Malam nanti aku akan memberitahu Sekar Mirah, Rara Wulan, dan terutama Ki Jayaraga." "Baiklah," berkata Ki Wirayuda kemudian. Namun agaknya besok keduanya juga memerlukan pengamanan di perjalanan. Demikian mereka memasuki tanah perdikan, maka banyak kemungkinan dapat terjadi. Apalagi mereka hanya berdua. Sebelumnya 2 atau 3 orang akan mengantar mereka sampai Kalipraga. "Kami akan mengaturnya," jawab Agung Sedayu. "Akan lebih baik jika Ki Ajar Gurawa dan kedua orang muridnya juga bersedia pergi ke tanah perdikan," berkata Ki Wirayuda kemudian. "Kami pun akan menerimanya dengan senang hati," jawab Agung Sedayu. "Tetapi sasaran utamanya memang Sabung Sari dan Gelagah Putih," sambung Ki Wirayuda. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Sebenarnya orang-orang seperti Sabung Sari dan Gelagah Putih memang tidak perlu diantar oleh 2-3 orang sebagaimana dikatakan oleh Ki Wirayuda. Tetapi agaknya Ki Wirayuda membayangkan sekelompok orang yang berilmu sangat tinggi akan dapat menghentikan perjalanan Sabung Sari dan Gelagah Putih di perjalanannya.
Menurut perhitungan Ki Wirayuda, di antara mereka yang membuat kerusuhan di Mataram tentu terdiri dari orang-orang yang berilmu tinggi. Mereka tentu sudah mendengar bahwa orang berilmu tinggi seperti Podang Abang dan Ki Wanayasa tidak mampu keluar dari halaman kepatihan, meskipun mereka sudah dibantu oleh 2 orang rangga dari lingkungan Mataram sendiri. Dengan demikian, orang yang datang kemudian itu tentu merasa memiliki kelebihan dari sekelompok orang yang dipimpin oleh Ki Wanayasa dan Podang Abang. Demikianlah, sepeninggal Ki Wirayuda, Agung Sedayu dan Ki Lurah Branjangan telah berbenah diri. Ki Lurah Branjangan terpaksa tidak dapat melihat rumahnya yang telah mendapat serangan orang-orang yang tidak dikenal itu. Namun menurut Ki Wirayuda, rumah itu tidak mengalami kerusakan, karena orang-orang yang bermalam di rumahnya malam itu, berusaha untuk bertempur di luar rumah. Di barak pasukan khusus, Agung Sedayu telah berbicara dengan beberapa orang pemimpin kelompok tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Sekelompok prajurit dari pasukan khusus itu harus disiapkan untuk bergerak setiap saat jika Tanah Perdikan memerlukan bantuan mereka. Kita sedang memancing ikan yang besar. Karena itu umpannya pun cukup besar juga. Sabung Sari, seorang perwira prajurit Mataram yang bertugas di Jati Anom, namun yang untuk sementara mendapat tugas khusus bersama Gelagah Putih, dan Gelagah Putih sendiri. Seandainya terjadi keributan, maka biarlah keributan itu terjadi di luar kota raja, sehingga wibawa Mataram tidak terguncang-guncang. Jika di kota raja itu setiap kali terjadi kerusuhan, maka seakan-akan memberikan kesan bahwa Mataram tidak cukup kuat untuk membuat kota raja menjadi tenang, berkata Agung Sedayu. Para pemimpin kelompok itu memahami sepenuhnya. Perintah Agung Sedayu untuk membentuk kelompok khusus pun segera mereka lakukan pula. Beberapa ekor kuda pun telah siap untuk dipergunakan setiap saat. Di sore hari, ketika Agung Sedayu telah kembali dari barak pasukan khusus, maka ia pun telah berbicara dengan Ki Jayaraga dan Sekar Mirah tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di rumah itu, jika Gelagah Putih pulang bersama Sabung Sari. Lewat senja, Agung Sedayu telah berada di rumah Ki Gede Menoreh, yang memanggil beberapa orang pemimpin kelompok pengawal Tanah Perdikan. Dengan demikian, maka Tanah Perdikan benar-benar telah bersiap sebaik-baiknya. Prastawa malam itu juga telah mempersiapkan sekelompok pengawal Tanah Perdikan terbaik untuk mengatasi kekerasan jika itu terjadi. Beberapa orang pengawal pilihan itu akan berada di rumah Ki Gede serta tersebar di sekitar rumah Agung Sedayu, namun dalam keadaan sandi, selain mereka yang berada di gardu-gardu peronda sebagaimana biasanya. Meskipun yang kemudian berada di gardu itu pengawal-pengawal pilihan. Meskipun tidak nampak jelas, malam itu di Tanah Perdikan memang telah terjadi kesibukan. Tetapi para pengawal tidak ingin para penghuni padukuhan induk Tanah Perdikan itu menjadi gelisah. Sementara itu, Prastawa telah memerintahkan kepada para pengawal di padukuhan-padukuhan untuk juga mempersiapkan diri tanpa membuat para penghuni padukuhan menjadi gelisah. Di hari berikutnya seperti yang telah direncanakan, maka atas izin Ki Wirayuda, Sabung Sari dan Gelagah Putih telah pergi ke Tanah Perdikan Menoreh. 4 orang petugas sandi telah mendapat perintah untuk mengawasi perjalanannya dari jarak tertentu tanpa mendekatinya. Orang-orang itu mengenal Sabung Sari dan Gelagah Putih dari isyarat-isyarat yang diberikan oleh Ki Wirayuda. Demikian pula Sabung Sari dan Gelagah Putih mengetahui keempat petugas sandi itu dari ciri-ciri mereka yang diberitahukan oleh Ki Wirayuda. 4 orang petugas sandi itu membagi diri menjadi 2, sehingga yang nampak adalah 2 orang berkuda menuju ke Tanah Perdikan Menoreh. Di belakangnya 2 orang yang lain dalam perjalanan pula ke arah barat. Namun ternyata selain ke-4 orang petugas sandi, masih ada beberapa orang lain yang juga berkuda menempuh perjalanan melintasi Kali Praga, sebagaimana Sabung Sari dan Gelagah Putih. Dalam pada itu, ternyata Ki Ajar Gurawa dan kedua orang muridnya tidak ikut pergi ke Tanah Perdikan Menoreh. Mereka tetap berada bersama anak-anak muda dari kelompok Gajah Liwung. Ki Ajar Gurawa dan kedua muridnya akan menjadi kekuatan di dalam kelompok yang ditinggalkan oleh Sabung Sari dan Gelagah Putih. Sementara itu, sebenarnya lah bahwa Sabung Sari dan Gelagah Putih masih saja diawasi oleh orang-orang yang tidak dikenal. Ketajaman Panggraita kedua orang itu tahu bahwa 2 orang berkuda termasuk orang-orang yang mengikutinya ke Tanah Perdikan Menoreh. Tetapi Sabung Sari dan Gelagah Putih dengan sengaja membiarkan diri mereka diikuti terus. Bahkan sampai mendekati padukuhan induk. 2 orang berkuda pada jarak yang agak jauh ikut pula memasuki regol padukuhan induk.
Sedangkan pada jarak yang lebih jauh, dua orang yang lain juga berkuda searah. Namun para petugas sandilah yang justru sudah tidak nampak lagi, karena mereka langsung pergi ke barak pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan Menoreh untuk bertemu dengan Agung Sedayu, memberi laporan tentang perjalanan Sabung Sari dan Gelagah Putih. Dalam pada itu, perjalanan kedua orang anak muda itu pun tidak terlepas dari pengawasan beberapa orang yang memang ditugaskan oleh Agung Sedayu. Orang-orang yang kelihatannya bekerja di sawah. Namun mereka telah mengamati perjalanan Sabung Sari dan Gelagah Putih. Tetapi tidak terjadi hambatan apapun di perjalanan Sabung Sari dan Gelagah Putih. Tidak ada orang yang berilmu tinggi yang menghambat dan apalagi menghentikan perjalanan mereka. Namun yang terjadi adalah, bahwa perjalanan itu memang diikuti dan diawasi oleh orang-orang yang tentu ditugaskan oleh pemimpin mereka yang telah datang di rumah Ki Lurah Beranjangan. Karena itu, dengan sengaja Sabung Sari dan Gelagah Putih membiarkan orang-orang itu mengetahui keregol yang mana mereka masuk, sehingga rumah itu akan menjadi sasaran serangan sebagaimana rumah Ki Lurah Beranjangan. Orang-orang yang mengikuti dan mengawasi perjalanan Sabung Sari dan Gelagah Putih memang merasa berhasil. Ketika mereka kemudian menempuh perjalanan kembali ke Mataram, maka di sepanjang jalan mereka dengan gembira membicarakan keberhasilan mereka. Ternyata kedua orang anak muda itu telah bersembunyi di tempat yang cukup jauh, berkata salah seorang di antara mereka. Mereka tentu tidak mengira bahwa kita sempat mengetahui tempat persembunyian mereka. Jika saja Ki Patitis menyetujui rencana kami untuk membunuh saja keduanya di perjalanan, maka pekerjaan kita tentu sudah selesai, berkata yang lain. Tidak semudah itu, desis orang yang pertama. Kedua anak muda itu termasuk anak-anak muda yang berilmu tinggi. Mereka bukan saja mampu membunuh seekor lembu jantan, masing-masing seorang diri. Tetapi keduanya juga mampu membunuh kawan Ki Patitis dan murid terpilih Ki Manuhara. Yang lain mengangguk. Namun katanya, jika yang melakukan itu Ki Manuhara dan Ki Patitis sendiri? Tidak mungkin. Keduanya tidak boleh dikenal oleh banyak orang di sini, sehingga rencana yang lebih besar itu akan gagal karena kedua anak muda itu, jawab orang yang pertama. Kawannya tidak menjawab. Namun keduanya telah mempercepat derap kuda mereka agar mereka segera dapat menceritakan keberhasilan mereka. 4 petugas sandi yang berangkat dari Mataram mengikuti perjalanan Gelagah Putih dan Sabung Sari, telah bertemu pula dengan Agung Sedayu. Mereka menyampaikan berita bahwa kedua anak muda itu telah berada di Tanah Perdikan Menoreh. Terima kasih, berkata Agung Sedayu. Kami akan mengambil alih persoalan mereka menghadapi orang-orang yang akan membunuh mereka. Keempat orang petugas sandi itu tidak terlalu lama berada di barak pasukan khusus. Mereka pun segera minta diri dan kembali ke Mataram untuk menghadap Ki Wirayuda. Di Tanah Perdikan, Sabung Sari dan Gelagah Putih memang tidak meninggalkan rumah Agung Sedayu. Keduanya seakan-akan tidak berani meninggalkan regol halaman, sehingga di hari berikutnya, keduanya seakan-akan hanya hilir mudik saja di halaman rumah Agung Sedayu. Seperti yang diperhitungkan, maka Ki Manuhara memang mengirim orang untuk meyakinkan, apakah kedua anak muda itu benar-benar berada di rumah yang dikatakan oleh kedua orang berkuda yang mengikuti perjalanan Sabung Sari dan Gelagah Putih. Kita tidak boleh menunggu terlalu lama, berkata Ki Manuhara. Kita bukan saja berusaha meruntuhkan kebanggaan anak-anak muda Mataram dan Tanah Perdikan Menoreh, tetapi kita harus menghapus kesan buruk atas kegagalan kita membunuh keduanya di rumah Ki Lurah Beranjangan. Nampaknya di Tanah Perdikan mereka tidak sekedar bersembunyi, tetapi agaknya mereka merasa terlindung. Apalagi di Tanah Perdikan terdapat barak pasukan khusus. Tetapi barak pasukan khusus itu letaknya cukup jauh dari padukuhan induk, jawab orang yang telah melihat-lihat keadaan di Tanah Perdikan. Kau melihat kegiatan yang menarik perhatian sebagai isyarat perlindungan atas kedua orang anak muda itu, bertanya Ki Manuhara. Tidak, jawab orang itu. Namun Ki Manuhara masih juga memerintahkan orang-orangnya untuk melihat keadaan Tanah Perdikan di malam hari. Sebenarnya lah di malam hari pun mereka tidak melihat kegiatan yang berlebihan. Mereka hanya melihat anak-anak muda yang bergurau di gardu perondaan. Sementara itu di rumah yang dianggap sebagai persembunyian Sabung Sari dan Gelagah Putih nampaknya sepi-sepi saja. Ketika hal itu di keesokan harinya dilaporkan kepada Ki Manuhara, maka Ki Manuhara pun telah mengambil keputusan. Mengambil dan membunuh kedua orang anak muda itu, dan meletakkan mayatnya di rumah Ki Lurah Beranjangan di Kota Raja.
Namun dalam pada itu, anak-anak muda Tanah Perdikan Menoreh justru telah menunggu-nunggu. Bahkan Prastawa telah bertanya kepada Agung Sedayu, apakah ancaman bagi Sabung Sari dan Gelagah Putih itu masih berlaku? Masih, jawab Agung Sedayu. Semalam beberapa orang telah ada di halaman rumahku. Aku mendengar langkah perlahan-lahan sekali melekat dinding. Tetapi kami seisi rumah dengan sengaja telah membiarkannya. Prastawa mengangguk-angguk. Katanya kemudian, beberapa orang anak muda masih ada di sekitar rumahmu. Ada 5 rumah di sekitar rumahmu yang masing-masing diisi oleh 2 orang pengawal pilihan. Sementara itu di 2 gardu di mulut lorong diisi pula oleh beberapa orang. Namun mereka mulai mempertanyakan, apakah rencana itu masih berlaku. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Masih. Aku yakin mereka akan datang, jawab Agung Sedayu. Mereka pun segera minta diri dan kembali ke Mataram untuk menghadap Ki Wirayuda. Di Banjar dan di rumah Paman juga sudah bersiaga masing-masing sekelompok anak muda yang dengan sengaja disamarkan, sehingga tidak nampak sama sekali. Aku memang menjadi cemas, bahwa anak-anak muda itu menjadi tidak betah melakukannya lebih lama lagi, berkata Prastawa. Aku minta, anak-anak muda itu melakukannya beberapa malam lagi, jawab Agung Sedayu. Sementara itu di rumah Agung Sedayu, Rara Wulan pun diliputi kecemasan tentang nasib Gelagah Putih. Tetapi karena Gelagah Putih hampir selalu bersama Sabung Sari, maka Rara Wulan tidak terlalu memikirkan tentang kecemasannya itu. Di sore hari, biasanya mereka duduk bersama-sama di ruang dalam. Kemudian setelah malam turun, mereka segera berada di bilik masing-masing, dengan selalu memperhatikan keadaan di sekitarnya. Namun pada satu kesempatan, Gelagah Putih dan Sabung Sari dapat melihat Rara Wulan yang sedang berlatih bersama Sekar Mirah. Rara Wulan ternyata memiliki beberapa kelebihan dari yang diduga oleh Gelagah Putih. Tingkat ilmunya jauh lebih tinggi dari yang dibayangkan oleh anak muda itu, diperhitungkan dengan waktu yang dipergunakan. Kakangmu Agung Sedayu ikut campur dalam peningkatan ilmunya, berkata Sekar Mirah. Luar biasa, desis Sabung Sari. Apa yang mendorongnya mencapai kemajuan yang begitu pesat? Kemauannya sungguh besar, desis Gelagah Putih. Namun dengan demikian, maka jika rumah itu didatangi oleh orang-orang yang tidak dikehendaki kehadirannya di Mataram itu, keadaan Rara Wulan tidak terlalu membahayakan. Ia akan mampu melindungi dirinya sendiri setidak-tidaknya untuk waktu yang cukup lama, sambil menunggu keseimbangan menjadi mapan dan menguntungkan bagi seisi rumah itu. Namun ketika Rara Wulan menyuguhkan minuman panas di sore hari, sementara Sabung Sari sedang berada di Pakiwan, Rara Wulan sempat berdesis. Aku merasa cemas tentang kau berdua dengan Sabung Sari, Kakang. Seperti yang aku dengar, maka beberapa orang berilmu tinggi tentu akan datang ke rumah ini. Jika di rumah kakek kau sudah menunjukkan tingkat kemampuan sehingga kau terpaksa membunuh seorang yang berilmu tinggi, maka yang akan datang tentu orang-orang yang sudah diperhitungkan. Jangan cemas Rara. Aku merasa aman di bawah perlindungan Kakang Agung Sedayu dan Ki Jayaraga. Kecuali itu, anak-anak muda pengawal Tanah Perdikan yang telah dipersiapkan, akan dengan cepat datang membantu, berkata Gelagah Putih. Tetapi sampai kapan mereka dengan telaten menunggu, desis Rara Wulan. Namun sebenarnya lah mereka tidak akan menunggu terlalu lama. Beberapa orang pengikut Ki Manuhara telah menempatkan diri di ujung sebuah hutan yang tidak terlalu lebat, namun yang jarang dikunjungi orang. Dari landasan itulah Ki Manuhara dengan para pengikutnya akan bergerak. Keadaannya berbeda dengan di Kota Raja, berkata Ki Manuhara. Kita tidak dapat mempergunakan rumah orang-orang yang dapat kita bujuk untuk membantu kita. Meskipun dengan uang sekalipun, sebagaimana dapat kita lakukan di Kota Raja. Nampaknya landasan gerakan kita ini justru lebih baik dari yang pernah kita lakukan di Kota Raja. Di sini kita dapat langsung berkumpul dengan jumlah orang yang tidak terbatas. Orang-orang kita pun telah mengenal dengan baik, jalur yang harus kita lewati sampai ke Padukuhan Induk, jawab Ki Patitis. Tetapi seperti kita ketahui, kedua orang anak muda itu sendiri memiliki ilmu yang sangat tinggi. Di Tanah Perdikan ini tentu ada pula orang-orang yang dianggapnya mampu melindunginya atau setidak-tidaknya membantunya. Karena itu, kita harus lebih hati-hati. Namun justru karena itu, maka aku akan turun sendiri ke gelanggang, berkata Ki Manuhara. Perhitungan Kiai mungkin benar. Tetapi menurut pendapatku, jika kedua orang anak muda itu merasa tenang di sini,
Semata-mata karena mereka merasa persembunyiannya belum kita ketahui, berkata Ki Patitis. Mungkin. Tetapi lebih baik kita berpikir bahwa ada beberapa orang yang dapat membantunya dan berilmu tinggi pula, berkata Ki Manuhara. Namun dengan demikian, maka Ki Manuhara benar-benar mempersiapkan sekelompok orang yang berilmu tinggi. Bahkan saudara seperguruannya pun ada pula di antara mereka. Menurut rencana yang telah dipersiapkan oleh Ki Manuhara, maka malam itu juga mereka akan mengambil kedua orang anak muda yang telah membunuh 2 ekor lembu jantan yang liar itu. Persoalannya memang sudah berkembang. Jika semula mereka hanya ingin mematahkan kebanggaan anak-anak muda Mataram atas 2 orang yang mampu membunuh lembu jantan yang liar itu, kemudian niat itu sudah diwarnai dendam dan harga diri. Di rumah Ki Lurah Beranjangan, mereka tidak berhasil membunuh kedua orang anak muda itu. Bahkan 2 orang di antara para pengikut Ki Manuhara justru telah terbunuh. Sehingga dengan demikian maka harga diri itu harus ditegakkan kembali. Mereka akan mengambil kedua anak muda itu, membunuhnya dan meletakkan mayatnya di halaman rumah Ki Lurah Beranjangan. Karena itu, demikian malam turun, maka mereka pun telah bersiap untuk pergi ke Padukuhan Induk Tanah Perdikan Menoreh. 2 orang yang telah diperintahkan untuk melihat-lihat barak pasukan khusus telah kembali, memberitahukan bahwa tidak ada kesibukan apapun di barak itu. Nampaknya barak itu sepi-sepi saja. Ki Manuhara yang disertai saudara seperguruannya Kiai Samepa, telah mempersiapkan kekuatan yang cukup besar. Mereka sadar bahwa Sabung Sari dan Gelagah Putih yang berada di Tanah Perdikan itu bukan saja sekedar bersembunyi, tetapi mereka tentu merasa mendapat perlindungan dari orang-orang yang dianggapnya juga berilmu tinggi. Selain Ki Manuhara dan Kiai Samepa, maka ikut pula Ki Patitis, Ki Tangkil dan beberapa orang berilmu, di samping para murid Ki Manuhara dan Kiai Samepa. Bahkan beberapa orang lain yang sejalan dengan rencana Ki Manuhara untuk membuat Mataram menjadi resah dan kehilangan kewibawaan. Ketika pasukan itu bergerak, maka pasukan itu bukannya sekedar sekelompok orang yang akan menangkap dan membunuh 2 orang anak muda. Tetapi pasukan itu adalah pasukan yang siap bertempur melawan seisi Padukuhan Induk Tanah Perdikan. Orang-orang yang tidak tertampung di Kota Raja karena tidak ada lagi tempat yang tersedia, telah dipanggil untuk bersama-sama menyerang Padukuhan Induk Tanah Perdikan, yang diduga akan memberikan perlindungan kepada 2 orang anak muda yang digelari pembunuh lembu jantan oleh anak-anak muda Mataram. Kita serba sedikit pernah mendengar kebesaran nama Tanah Perdikan Menoreh, berkata Ki Manuhara. Jangan berlebihan memuji kekuatan Tanah Perdikan ini, berkata Kiai Samepa. Lalu katanya, orang-orang Kota Raja itu tidak tahu pasti apa yang mereka katakan. Satu hal yang harus menjadi perhatian kita, berkata Ki Manuhara. Murid orang bercambuk itu ada di Tanah Perdikan Menoreh. Kiai Samepa mengangguk-angguk. Katanya, ya. Aku juga mendengar ketika seorang putut melaporkan hal itu kepadamu. Tetapi siapakah orang bercambuk itu? Tidak lebih dari sebuah nama dari gambaran yang menerawang. Tidak ada apa-apanya dengan orang bercambuk itu. Apalagi muridnya. Kita jangan terlalu merendahkan lawan kita, desis Ki Manuhara. Di Kota Raja, Ki Patitis dan kawan-kawannya yang kita anggap berilmu tinggi telah kalah oleh anak-anak muda itu. Demikian pula seorang pututku telah terbunuh pula. Kiai Samepa masih mengangguk-angguk. Katanya kemudian, baiklah. Tetapi jika aku tahu yang manakah murid orang bercambuk itu, maka aku akan melawannya. Ki Manuhara tidak menjawab lagi. Perjalanan mereka telah menjadi semakin dekat dengan Padukuhan Induk. Tanpa menghiraukan tanaman di sawah dan pategalan, mereka telah mengambil jalan pintas. Namun mereka tidak mau memasuki padukuhan-padukuhan yang seharusnya mereka lewati. Mereka ingin demikian memasuki padukuhan itu adalah Padukuhan Induk. Dalam pada itu, di Padukuhan Induk, anak-anak muda mulai merasa jemu menunggu. Mereka yang telah disiapkan di rumah sekitar rumah Agung Sedayu, rasa-rasanya sudah tidak betah lagi setelah beberapa malam mereka menginap. Bagaimanapun juga mereka lebih senang tidur di rumah mereka sendiri, atau di gardu bersama kawan-kawan mereka. Demikian pula anak-anak muda yang harus tidur di Banjar. Mereka diminta untuk tidak menampakkan diri. Mereka tidak dibenarkan untuk bergurau, bermain-main untuk dapat menahan kantuk. Yang berada di rumah Ki Gede masih merasa sedikit longgar. Di serambi belakang rumah Ki Gede, mereka masih dapat bermain macanan atau bas-basan, asal mereka tidak membuat gaduh.
Seorang di antara anak-anak muda yang berada di Banjar itu berkata kepada pemimpin kelompok pengawal yang bertugas bersamanya. Sampai kapan kami harus menunggu? Beberapa malam kita berada di sini dalam keadaan yang tegang dan sepi. Bukankah kita berbuat demikian bagi kepentingan Ki Lurah Agung Sedayu? Kita tahu siapa Ki Lurah Agung Sedayu dan apa yang sudah dilakukannya bagi tanah perdikan ini, berkata pemimpin kelompok itu. Anak muda itu mengangguk-angguk. Katanya, ya, seandainya hal ini bukan bagi kepentingan Ki Lurah Agung Sedayu, agaknya kami sudah tidak betah lagi. Kami tentu akan mengambil cara lain dari cara yang kita lakukan sekarang. Pemimpin pengawal itu mengerutkan keningnya. Dengan nada tinggi ia berkata, kita memang dapat memakai cara lain. Kita memasang baris pendem di sekitar padukuhan induk ini. Tetapi Ki Lurah Agung Sedayu nampaknya mempunyai rencana tersendiri menghadapi lawan-lawannya. Anak muda itu masih saja mengangguk-angguk. Namun dalam pada itu, seorang anak muda dari pasukan pengawal telah datang menemui pemimpin kelompok itu untuk memberitahukan bahwa pengawas di dinding padukuhan induk nampaknya telah melihat pasukan yang mendekati pintu gerbang sebelah timur. Kau yakin? Bertanya pemimpin pengawal itu. Ya. Pengawas itu yakin, jawab pengawal itu. Baiklah. Hal ini harus dilaporkan kepada para pengawal di rumah Ki Gede, berkata pemimpin sekelompok pengawal di Banjar itu. Sudah ada pengawal yang melaporkan ke sana, jawab pengawal itu. Mereka sudah mengetahuinya. Mereka telah bersiap-siap, jawab pengawal itu. Namun sebelum pengawal itu selesai, maka telah menyusul pengawal yang lain yang memberikan laporan pula tentang gerakan pasukan di luar padukuhan induk itu. Kenapa dengan mereka? Bertanya pemimpin pengawal itu. Mereka justru berhenti di luar padukuhan, jawab pengawal yang datang kemudian. Pengawal itu segera tanggap, sebagaimana pesan Prastawa sesuai dengan pesan Agung Sedayu. Mereka tentu akan mengirimkan orang khusus menyerang langsung rumah Agung Sedayu. Baru kemudian mereka akan menyerang padukuhan itu, jika mereka menganggap perlu. Jika gerakan sebagian kecil dari pasukan itu sudah berhasil membunuh Sabung Sari dan Gelagah Putih, maka pasukan itu tidak akan menyerang padukuhan ini. Karena yang mereka inginkan hanya Sabung Sari dan Gelagah Putih. Tetapi jika Sabung Sari dan Gelagah Putih mendapat perlindungan khusus dari padukuhan ini, maka pasukan itu tentu akan menyerang, berkata pemimpin kelompok itu berdasarkan pesan Agung Sedayu lewat Prastawa. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Bertanya pengawal itu. Apakah kau sudah menemui Prastawa? Bertanya pemimpin kelompok itu. Seorang kawan sedang menemuinya di rumah Ki Gede, jawab pengawal itu. Kita tunggu perintah Prastawa. Tetapi jika perintah itu belum datang dan orang-orang itu menyerang, maka mereka harus ditahan di pintu gerbang. Kami akan segera membawa pasukan kami ke pintu gerbang. Sementara itu, seseorang memang telah memberitahukan kepada Prastawa bahwa pasukan yang bergerak ke padukuhan itu telah berhenti di luar padukuhan. Tetapi Agung Sedayu menghendaki Sabung Sari dan Gelagah Putih diumpankan untuk memancing orang-orang yang akan membunuhnya itu, berkata Prastawa yang menghadap Ki Gede. Awasi rumah Agung Sedayu. Yang diharapkan Agung Sedayu adalah orang-orang yang akan membunuh Sabung Sari dan Gelagah Putih. Jika seisi padukuhan ini bergerak, baru kemudian pasukan itu akan menyerang. Karena itu, maka pasukan yang berhenti di luar padukuhan itu tentu menunggu isyarat, berkata Ki Gede. Lalu, apakah kita harus bergerak sekarang? Bertanya Prastawa. Tidak. Biarlah orang-orang yang dikehendaki Agung Sedayu datang ke rumahnya. Beberapa orang pengawal pilihan akan membantu Agung Sedayu, karena mereka berada di sebelah menyebelah rumahnya. Kita menunggu isyarat, apakah Agung Sedayu memerlukan bantuan atau tidak. Jika tidak, maka tentu lawannya lah yang akan memerlukan bantuan. Nah, kita akan memotong gerakan mereka yang akan membantu itu, berkata Ki Gede. Prastawa mengangguk-angguk. Namun menurut perhitungannya, hal itu akan dapat membahayakan keadaan Agung Sedayu dan keluarganya. Jika mereka tidak mendapat kesempatan untuk memberi isyarat, maka keadaan mereka akan menjadi buruk sekali. Namun Prastawa mengerti bahwa Agung Sedayu dan Ki Jayaraga adalah orang-orang yang berilmu sangat tinggi, sehingga karena itu maka mereka tentu tidak akan kehilangan akal. Sebenarnya lah perhitungan Agung Sedayu itu benar. Ternyata orang yang berilmu tinggi telah memisahkan diri dari seluruh pasukan.
Mereka akan memasuki halaman rumah Agung Sedayu tanpa mengusik padukuhan induk yang dianggapnya tidur lelap. Jika mereka dapat menyelesaikan tugas mereka dengan baik tanpa membangunkan isi padukuhan itu, maka agaknya akan lebih baik. Namun jika padukuhan itu terbangun, maka pasukan yang sudah siap menunggu di luar pintu gerbang padukuhan itu akan siap menerobos masuk. Yang mereka lihat sebelumnya lewat para petugas sandi mereka hanyalah sekelompok anak-anak muda yang sedang meronda di gardu di belakang regol yang tertutup itu. Sejenak kemudian, maka orang-orang berilmu tinggi yang bergerak lewat jalan lain itu telah berhasil memasuki padukuhan induk dengan meloncati dinding padukuhan. Dengan hati-hati mereka menyusup lewat jalan-jalan sempit yang sudah mereka pelajari lebih dahulu dari seorang yang ditugaskan sebelumnya, sehingga beberapa saat kemudian mereka telah sampai ke rumah Agung Sedayu. Disinilah kedua anak itu bersembunyi, desis Ki Manuhara. Kita akan langsung mengambilnya, berkata Kiai Samepa. Ya. Hanya jika mengalami kesulitan atau padukuhan ini terbangun, kita akan memberikan isyarat kepada para murid, desis Ki Manuhara. Ki Patitis pun kemudian telah memerintahkan seseorang untuk bersiap-siap dengan panah sendarenya apabila diperlukan. Sementara itu, sekelompok orang-orang berilmu tinggi itu pun segera bersiap-siap untuk mengambil sabung sari dan gelagah putih. Kehadiran mereka ternyata telah diketahui oleh Agung Sedayu dan seisi rumah itu. Dengan berdebar-debar mereka mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Orang yang paling lemah di antara mereka yang ada di rumah itu adalah Rara Wulan. Namun Rara Wulan tidak mau diungsikan ke rumah Ki Gede yang dijaga oleh sepasukan pengawal yang siap bergerak. Namun gelagah putih masih teringat pula kepada anak yang membantu di rumah itu. Karena itu, maka ia pun segera pergi ke belakang dan membangunkan anak itu. Apakah kau akan pergi ke sungai sekarang? Bertanya anak itu. Pes, desis gelagah putih. Masuklah ke ruang dalam. Ada apa? Bertanya anak itu. Cepat. Jangan bertanya sekarang, sahut gelagah putih. Kau jangan aneh-aneh, desis anak itu. Jika kau tidak mau pergi ke sungai, biarlah aku pergi sendiri. Gelagah putih menarik tangan anak itu sambil membentak. Ikut aku. Atau aku harus memukulmu sampai pingsan dan menyeretmu ke dalam? Ada apa sebenarnya dengan kau ini? Anak itu meloncat bangkit. Tetapi gelagah putih menjadi tidak sabar lagi, karena orang-orang yang ada di luar mulai bergerak. Cepat! Kalau tidak, kepalamu akan dipancung. Kakang Agung Sedayu memanggilmu. Anak itu tidak sempat menjawab. Gelagah putih menariknya lewat longkangan yang berada di antara bagian belakang rumah itu sekaligus dapur dengan rumah induk. Namun longkangan itu masih berada di lingkungan dinding rumah itu. Ketika anak itu sudah berada di ruang dalam, maka Agung Sedayulah yang memberinya pesan. Hati-hati. Jangan keluar dari ruang ini. Anak itu mengangguk-angguk kecil. Namun ia mulai tahu apa yang sedang terjadi. Demikianlah, maka orang-orang yang ada di rumah itu pun telah bersiap sepenuhnya. Agung Sedayu, Ki Jairaga, Sabung Sari dan Gelagah Putih. Selain mereka adalah Sekar Mirah dan Rara Wulan, yang oleh Agung Sedayu diminta untuk tetap berada di ruang dalam bersama anak pembantu rumah itu. Dalam pada itu, Ki Manuhara memang tidak ingin membuang banyak waktu. Karena itu maka ia pun segera naik ke pendapa menuju ke pintu peringgitan. Sementara Gelagah Putih telah pergi ke longkangan belakang sekali lagi. Longkangan itu memang berada di lingkungan dinding rumah Agung Sedayu, tetapi longkangan itu tidak diberi atap. Seperti yang telah direncanakan, maka Gelagah Putih harus memberikan isyarat kepada para pengawal pilihan yang berada di rumah sebelah menyebelah. Karena itu, maka Gelagah Putih pun telah mengambil sebutir batu yang tidak begitu besar dan dilemparkannya ke arah sebuah rumah, di belakang rumah Agung Sedayu. Jarak lemparan batu itu pun telah dipelajari oleh Gelagah Putih sebelumnya, sehingga karena itu dari 3 batu yang dilemparkannya, 2 tepat mengenai atap rumah itu. 2 orang pengawal tidur di rumah itu. Bahkan keduanya telah berjanji untuk bergantian berjaga-jaga. Karena itu, ketika terdengar lemparan batu sebagaimana disepakati sebelumnya, mereka pun segera menyadari bahwa mereka sudah harus bertindak. Agaknya orang yang mereka tunggu-tunggu telah datang. Kedua orang pengawal terpilih itu pun segera mempersiapkan diri. Keduanya pun telah membagi diri untuk menghubungi 2 rumah bersebelahan. Selanjutnya 2 rumah lagi,
sehingga 5 rumah di sekitar rumah Agung Sedayu itu akan terbangun, karena di dalamnya masing-masing ditempatkan 2 orang pengawal pilihan. Demikianlah, dalam waktu singkat, 10 orang pengawal terpilih telah mengepung rumah Agung Sedayu. Mereka sadar bahwa orang yang berada di halaman rumah Agung Sedayu itu tidak boleh terlepas dari tangan mereka. Justru Sabung Sari dan Gelagah Putih telah dijadikan umpan untuk memancing mereka datang ke rumah itu. Nampaknya orang-orang itu sangat diperlukan oleh Mataram, berkata salah seorang pengawal. Tetapi tidak mudah untuk menangkap orang berilmu tinggi hidup-hidup, berkata salah seorang pengawal. Itu adalah tugas Ki Lurah Agung Sedayu dan Ki Jayaraga, jawab kawannya. Namun mereka tidak berbicara lagi. Mereka harus mengendap-endap mendekati dinding. Dalam pada itu, terdengar pintu peringgitan diketuk oleh Ki Manuhara. Agung Sedayu yang ada di ruang dalam pun bertanya. Siapa? Aku, jawab Ki Manuhara. Aku siapa? Desak Agung Sedayu. Nama tidak penting dalam keadaan seperti ini. Buka pintu dan serahkan 2 orang anak muda yang bernama Sabung Sari dan Gelagah Putih, jawab Ki Manuhara. Untuk apa? Bertanya Agung Sedayu. Ki Manuhara pun telah memberikan isyarat kepada orang-orangnya untuk mengawasi semua pintu keluar. Pintu seketheng dan pintu dapur. Dengarlah, aku membutuhkan kedua orang anak muda itu. Aku tidak mau mempersoalkannya untuk apa dan sebab apa. Waktuku tidak terlalu banyak, berkata Kiai Manuhara. Lalu katanya pula. Karena itu pintu harus segera dibuka, dan kedua anak muda itu harus segera kau serahkan kepada kami. Kalau tidak, maka kami akan mengambil sendiri. Aku tahu bahwa kedua orang anak muda itu berilmu tinggi. Tetapi betapapun tinggi ilmu anak itu, namun mereka masih tetap anak-anak. Karena itu maka bagi kebaikan anak-anak itu sendiri, serahkan anak-anak itu kepadaku. Sayang Kisanak, jawab Agung Sedayu dari dalam. Aku tidak dapat menyerahkan anak-anak itu. Mereka adalah saudara sepupuku. Bagaimanapun juga aku wajib untuk membantunya menyelamatkan diri dari kejaran kalian. Jangan mempersulit diri sendiri, geram Ki Manuhara. Tetapi kenapa kalian memburu adikku sejak di rumah Ki Lurah Beranjangan, kemudian sampai mereka menyingkir ke tempat ini? Apakah sebenarnya salah mereka? Bertanya Agung Sedayu. Buka pintu. Atau aku akan memecahkannya, bentak Ki Manuhara. Pintu itu adalah pintu rumahku. Aku akan marah jika pintu itu kau rusakkan, berkata Agung Sedayu. Tetapi Ki Manuhara tidak menghiraukannya lagi. Ia pun kemudian telah melangkah mundur beberapa langkah. Demikian pula para pengikutnya, dan bahkan Kiai Samepa. Perlahan-lahan Ki Manuhara telah mengangkat tangannya. Kedua telapak tangannya menghadap ke arah pintu. Segulung angin yang keras telah meluncur dengan derasnya menghantam daun pintu rumah Agung Sedayu. Bahkan pecahan-pecahan kayunya telah berserakan terbang ke ruang dalam. Namun Ki Manuhara yang sudah mulai melangkah maju terkejut, sehingga ia pun segera meloncat surut. Tiba-tiba dari ruang dalam lidah api telah menyembur menjilat keluar lewat pintu yang sudah tidak berdaun lagi. Ternyata Ki Jayaraga yang menguasai ilmu yang tidak kalah tinggi merasa tersinggung karenanya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Apalagi ketika kemudian Ki Jayaraga itu telah meloncat dengan kecepatan yang sangat tinggi melalui pintu itu juga, dan sekejap kemudian ia sudah berada di pendapa, menghadapi beberapa orang yang telah lebih dahulu berada di pendapa itu. Sudah tentu Agung Sedayu tidak membiarkannya. Ia pun kemudian melangkah pula ke pintu sambil berdesis kepada Sabung Sari dan Gelagah Putih. Berhati-hatilah. Mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Agaknya mereka bukan seorang yang merasa perlu berbasa-basi. Pintu itu sudah dihancurkannya. Sabung Sari dan Gelagah Putih tidak menjawab. Namun ketika kemudian Agung Sedayu melangkah keluar, mereka pun segera mengikutinya. Bagus, geram Ki Manuhara. Ternyata kalian berlindung di belakang orang yang mampu bermain api ini. Tetapi permainannya hanya dapat mengejutkan saja. Dalam pertempuran yang sebenarnya, lidah api itu tidak akan berarti apa-apa. Apapun yang kau katakan, desis Ki Jayaraga. Tetapi niatku untuk mengejutkan kalian sudah terjadi, sebagaimana kalian mengejutkan kami dengan merusak pintu. Karena anak-anak pun akan dapat merusak pintu sebagaimana kau lakukan. Ki Manuhara tertawa. Katanya, apakah aku harus mengerahkan ilmu yang berlebihan hanya untuk membuka pintu? Baiklah.
Sekarang kalian telah membawa kedua orang anak muda itu keluar. Serahkan keduanya kepadaku, aku tahu keduanya memiliki ilmu yang tinggi. Tetapi betapapun tinggi tingkat ilmunya, namun di hadapan kami keduanya tidak berarti apa-apa. Seperti lidah api yang tidak mampu membakar itu. Namun Ki Jayaraga sama sekali tidak kehilangan penalaran meskipun orang yang datang itu berusaha memancing kemarahannya. Bahkan ia telah menjawab. Sebaiknya kau bertanya langsung kepada kedua orang anak muda itu. Apakah mereka bersedia kalian bawa atau tidak? Aku tidak senang dengan lelucon ini Kisanak. Aku bertanya kepadamu, apakah kau mau menyerahkan kedua orang anak muda itu, desis Ki Manuhara. Ki Jayaraga menggeleng. Katanya. Sayang, aku tidak mau menyerahkan mereka. Ketahuilah, bahwa padukuhan induk Tanah Perdikan ini telah terkepung oleh murid-murid dari dua perguruan besar yang tentu tidak akan terlawan. Bahkan seluruh penghuni Tanah Perdikan ini tidak akan mampu melawan mereka, karena setiap murid perguruanku dan perguruan saudaraku ini akan sama nilainya dengan 10 orang anak muda Tanah Perdikan ini, bahkan pasukan khusus Mataram di barak itu pun tidak akan mampu menolong Tanah Perdikan ini. Ki Jayaragalah yang kemudian tertawa. Katanya, kau memang pandai membual. Berapa jumlah murid dari dua perguruan, sehingga kau mengaku dapat menandingi seisi Tanah Perdikan ini, bahkan seisi barak pasukan khusus itu? Ceritamu seperti dongeng bagi anak-anak menjelang tidur. Baiklah, jawab Ki Manuhara. Kita akan membuktikannya. Tetapi para murid yang dipimpin oleh beberapa orang putut yang tidak akan terlawan oleh berapapun jumlah anak muda padukuhan ini, baru akan bergerak kemudian, jika kalian tetap keras kepala. Terima kasih, jawab Ki Jayaraga. Ki Manuhara mengerutkan dahinya. Hampir di luar sadarnya ia bertanya, kenapa kau berterima kasih kepadaku? Kau memberi waktu prajurit dari pasukan khusus itu datang ke padukuhan induk ini. Bukankah baru nanti murid-muridmu bergerak? Sementara itu, kami akan mempersiapkan isyarat yang akan dapat mengundang mereka. Dengan demikian maka kita benar-benar bersama-sama akan membuktikan, siapakah yang akan lebur malam ini. Wajah Ki Manuhara berkerut semakin dalam. Katanya, ternyata aku berhadapan dengan seorang yang bukan saja berilmu tinggi, tetapi ketahanan jiwani yang dimilikinya pun sangat tinggi. Tetapi aku akan senang sekali bermain-main dengan kau Kisanak. Ki Jayaraga menjadi semakin bersiaga, orang itu dapat saja dengan tiba-tiba menyerang. Namun Ki Jayaraga masih bertanya. Siapa namamu, dan untuk apa semuanya ini kalian lakukan? Sebut saja aku sesukamu. Dan berilah alasan yang paling baik, kenapa aku ingin mengambil dua orang anak muda yang digelari pembunuh lembu jantan itu, jawab Ki Manuhara. Baik. Jika demikian, kami sudah siap, jawab Ki Jayaraga. Namun tiba-tiba Kiai Samepa yang sejak tadi berdiam diri tiba-tiba bertanya. Aku dengar salah seorang murid dari orang bercambuk ada di Tanah Perdikan ini. Orang itu tentu ikut serta berusaha melindungi kedua orang anak muda itu. Tidak seperti kalian, kami tidak perlu merahasiakan diri, berkata Ki Jayaraga. Murid orang bercambuk itu memang ada di sini. Siapa? Desak Kiai Samepa. Sudah siap, jawab Ki Jayaraga. Agung Sedayu hanya dapat menarik nafas panjang. Ki Jayaraga telah menyebutnya, sehingga ia pun menjawab. Akulah orangnya. Rumah ini memang rumahku. Anak-anak muda yang kau cari adalah adik-adikku. Bagus, desis Kiai Samepa. Ku sudah bertekad untuk menghapuskan perguruan orang bercambuk itu. Menurut pendengaranku, hanya ada dua orang murid utama dari perguruan itu. Agung Sedayu tidak menanggapinya tentang jumlah murid utama perguruan orang bercambuk. Namun ia pun telah bergeser sambil bertanya. Kenapa kau mendendam perguruan orang bercambuk? Aku memang tidak mempunyai persoalan dengan orang bercambuk. Tetapi aku tidak ingin murid-muridnya dihormati berlebihan. Apalagi salah seorang muridnya telah melindungi anak-anak muda yang harus dilenyapkan pula, jawab Kiai Samepa. Begitu mudahnya menentukan orang-orang yang harus dilenyapkan, desis Agung Sedayu. Aku memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tidak ada orang yang akan dapat mencegahnya. Bahkan seandainya orang bercambuk itu sendiri datang kemari, geram Kiai Samepa. Agung Sedayu tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun segera bergeser menepi. Sebelum Agung Sedayu mengatakan sesuatu, Kiai Samepa pun telah berkata, aku setuju.
Bukankah kau ingin bertempur di halaman rumahmu? Tidak di pendapa yang tentu akan terasa terlalu sempit ini. Agung Sedayu dengan cepat melangkah turun. Namun ia sama sekali tidak kehilangan kewaspadaan, karena lawannya akan dapat berbuat sesuatu yang tidak diduga-duga. Perhitungan Agung Sedayu ternyata benar. Demikian ia turun ke halaman, maka orang itu pun telah menyambarnya dengan cepat sekali, sehingga seakan-akan orang itu terbang dari pendapa dan kemudian menjejakkan kakinya di halaman. Serangan Kiai Samepa itu merupakan isyarat bahwa pertempuran akan segera dimulai. Ki Manuhara pun telah bersiap pula, sementara Ki Jayaraga ternyata juga lebih senang bertempur di halaman. Namun sikap Ki Jayaraga agak berbeda dengan sikap Agung Sedayu. Dengan seenaknya ia berkata, "Aku akan turun ke halaman. Jika kau berani melawanku, marilah. Tetapi rasa-rasanya kau lebih senang bertempur dengan anak-anak itu." Ki Manuhara benar-benar tersinggung. Karena itu maka ia pun segera meloncat menyerang pula. Karena Ki Manuhara adalah saudara seperguruan Kiai Samepa, maka ia pun mampu terbang dan menyambar Ki Jayaraga sebagaimana dilakukan Kiai Samepa. Namun Ki Jayaraga telah siap menghadapinya, sehingga ia pun sempat mengelakkan diri. Dengan demikian maka pertempuran pun segera mulai membakar halaman rumah Agung Sedayu. Sementara itu, beberapa orang murid terpilih dari dua perguruan itu telah berloncatan pula menyerang. Ki Patitis dan Ki Tangkil berusaha menempatkan diri menghadapi Sabung Sari dan Gelagah Putih, sementara Ki Manuhara berteriak nyaring, "Jangan lepaskan kedua orang anak muda itu!" Namun dalam pada itu, dari luar dinding halaman, 10 orang anak-anak muda pengawal tanah perdikan yang juga terpilih, telah berloncatan memasuki halaman itu pula. Pertempuran pun telah berkobar di mana-mana. Sementara itu, Ki Manuhara yang melihat kehadiran anak-anak muda itu pun berteriak, "Kau memang bodoh. Kau libatkan anak-anak muda tanah perdikan. Mereka akan terbantai di sini. Dan kaulah yang harus bertanggung jawab." "Kau mulai cemas," desis Ki Jayaraga singkat. Namun kata-kata itu membuat Ki Manuhara semakin tersinggung. Karena itu, maka Ki Manuhara pun dengan cepat meningkatkan serangan-serangannya pula. Apalagi Ki Manuhara menyadari bahwa lawannya memiliki ilmu yang sangat tinggi pula. Dalam pada itu, seorang murid Ki Manuhara dengan tangkasnya telah melintasi pendapa dan langsung masuk ke ruang dalam melalui pintu yang sudah dipecahkan itu. Tetapi ia terkejut. Di dalam rumah itu, ia sama sekali tidak menemukan perempuan yang ketakutan. Tetapi di ruang dalam seorang perempuan telah menunggunya dengan tongkat baja putih. Namun kening murid Ki Manuhara itu berkerut ketika ia melihat hiasan pada tongkat baja putih itu. Sebuah tengkorak kecil yang kekuning-kuningan. "Dari mana kau temukan tongkat itu?" desis orang yang memasuki ruang dalam itu. Sekar Mirah yang telah siap pula justru bertanya, "Kau pernah melihat tongkat seperti ini?" Orang itu termangu-mangu. Namun ia tidak mendapat kesempatan lebih banyak untuk merenung. Ketika tongkat baja itu berputar, maka orang itu harus bersiap menghadapinya. Sementara itu Rara Wulan pun telah bersiap pula. Namun ia masih berdiri di sudut dengan sebilah pedang di tangannya. Sedang anak yang membantu di rumah itu pun ternyata tidak menjadi ketakutan. Ia telah mendapatkan parang yang sering dipergunakannya untuk membelah kayu. Bahkan ia sudah mengacu-acukan parangnya itu. "Duduklah," desis Rara Wulan. Tetapi anak itu tidak mau duduk. Ia berdiri di belakang Rara Wulan dengan senjata di tangannya. Sejenak kemudian maka Sekar Mirah pun telah menyerang orang yang memasuki rumahnya itu. Tongkatnya berputaran, sementara ruangannya tidak cukup luas. Karena itu keduanya harus bergerak dengan cepat. Menangkis dan menghindar. Bahkan Sekar Mirah telah berloncatan pula di atas amben bambunya, namun ia sudah berlatih untuk berbuat demikian. Di dalam sanggar rumah Agung Sedayu itu memang terdapat sebuah amben yang sudah tua, justru sebagai tempat berlatih berloncatan dan bertempur di atasnya. Ternyata lawannya tidak mempunyai ketangkasan seperti Sekar Mirah, sehingga jika orang itu juga mencoba meloncat ke atas amben bambu itu, maka rasa-rasanya amben bambu itu akan berpatahan, sehingga orang itu pun dengan cepat meloncat turun. Ia tidak mampu mengatur keseimbangannya jika ia tetap berada di atas amben itu. Bersambung ke bab 395. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.